Sentian 1451 hingga 1475. Sekarang keluarga Long telah memberikan kontribusi tanpa pamrih untuk memberi manfaat bagi semua orang, tidak ada yang bisa melakukan apapun seperti memarahi ibu mereka setelah makan susu. Gejiai berbalik dan melihat ke semua orang, lalu berkata, kalian semua telah melihat Long Xiao mempraktikkan keterampilan jahat. Bisakah kamu percaya apa yang dia katakan? Sekarang jika kamu tidak ingin diperlakukan seperti anak domba untuk disembelih, kamu harus bersatu. Gejiai ingin membujuk orang-orang ini untuk bersatu melawan Long Xiao dan yang lainnya, tapi semua orang tampak bingung dan tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Gejiai. Nona Ge, jika Anda terus membingungkan orang dengan kata-kata buruk Anda, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Zhu Zishan menatap Gejiai dengan wajah dingin, Anda harus menjadi wanita tertua Anda, bakat Anda sangat bagus, di masa depanmu tidak terbatas, dan ketika ujian selesai, itu secara alami akan menguntungkanmu. Jika Anda tetap keras kepala, bahkan jika seorang anak dari keluarga klan besar meninggal di tempat persidangan, saya yakin tidak ada yang akan meragukan apapun. Zhu Zishan mengancam Gejiai di depan umum, karena Zhu Zishan mengetahui orang-orang dalam persidangan ini sobat, tidak ada yang akan melakukan ini untuk menonjol, dan tidak ada yang akan mengikuti aliansi seni bela diri untuk melawan keluarga Long. Karena jamu binatang di mana-mana adalah modal, dan masing-masing dari orang-orang ini memiliki ratusan jamu binatang di badan mereka. Ini adalah sumber daya yang sangat besar, dan tidak ada yang akan menyerahkan sumber daya ini. Melihat ini, Gejiai berhenti berbicara. Karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, orang-orang ini sudah gila. Dia mempercayai kata-kata Zhu Zishan. Jika dia terus ikut campur, Zhu Zishan dan Long Xiao pasti akan membunuhnya. Dong Jiahao menatap Gejiai dengan penuh rasa terima kasih, Nona Ge, terima kasih, hidup dan matiku tidak lagi penting. Dong Jiahao sangat bersyukur Gejiai dapat memblokirnya untuknya. Long Xiao, bawa Dong Jiahao keluar dan tangani. Zhu Zishan berkata pada Long Xiao. Long Xiao mengangguk, lalu melangkah maju dan memahami Dong Jiahao. Maksud Zhu Zishan sudah jelas, bawa Dong Jiahao bersamanya untuk menyelesaikannya berarti membiarkan Long Xiao menyerap kekuatan Dong Jiahao. Pada saat ini, Sentian, yang berada di belakang tahta, melihat Dong Jiahao dalam bahaya dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi. Xiaoru, kamu telah menyembunyikan dirimu. Jangan keluar. Setelah menjelaskan Xiaoru, Sentian tiba-tiba melompat dari belakang singgasana. Berhenti. Badan Long Xiao memancarkan semburan cahaya hitam, lalu dia menamparkan Sentian dengan telapak tangan. Energi Long Xiao hampir mencapai titik ekstrim kali ini, dan energi menakutkan membuat seluruh istana berdengung. Sentian mendengus dingin, kamu sama sekali bukan tandinganku. Kamu harus pergi bersama. Meskipun Sentian membenci Long Xiao, matanya penuh kesungguhan menutupi seluruh badan. Tepat setelah badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, mata patung Putri Duyung di atas tahta benar-benar bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Terlihat patung Putri Duyung sangat bersemangat setelah melihat sisik di badan Sentian. Namun, tidak ada yang memperhatikan perubahan mata pada patung Putri Duyung, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Sentian dan Long Xiao. Ledukan. Dengan suara keras, Sentian dan Long Xiao bertabrakan dengan keras, dan gelombang udara yang menakutkan berpusat pada mereka berdua dan menyebar ke semua sisi. Banyak orang memancarkan aura untuk melawan dampaknya, dan sebagian dari dampaknya melewati formasi tahta dan dengan cepat diserap oleh patung Putri Duyung. Dalam tabrakan antara Sentian dan Long Xiao, terjadi seri. Hahaha, Sentian, kekuatan internalmu kosong sekarang. Kamu pasti terluka dan belum pulih. Kamu tidak dapat kabur hari ini. Zhu Zishan melihat bahwa kekuatan Sentian jelas telah turun drastis, jadi dia menduga Sentian ada yang salah dengan dirinya. Lukanya belum sembuh, makanya seperti ini. Bagaimanapun, Sentian sudah terluka parah ketika dia jatuh ke laut. Itu hanya beberapa hari, dan mustahil bagi Sentian untuk pulih begitu cepat. Long Xiao juga merasakan kekurangan energi di badan Sentian dan langsung mendapatkan kepercayaan diri. Sentian, kali ini, mari kita akhiri secara nyata. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia mengepalkan tinju yang berat, dan tinju itu dikelilingi oleh kabut hitam menuju Sentian. Sentian sedikit mengernyit, tapi dia tidak takut.
Semua kekuatan spiritual di dantiannya dikerahkan. Kekuatan naga mengelilingi lengannya, dan kemudian dia meninju secara tiba-tiba. Kedua orang itu mulai bertarung langsung di istana. Setiap kali pukulan dilempar, dampak besar akan menyebar ke sekeliling. Patung Putri Duyung dengan rakus menyerap bagian energi ini, dan perlahan patung Putri Duyung mulai mengalami retakan halus. Xiaoru, yang bersembunyi di balik singgasana, mengamati dengan cermat pertarungan Sentian, tetapi tidak menyadari bahwa patung Putri Duyung di depannya telah berubah. Bum bum bum. Keduanya melakukan puluhan pukulan berturut-turut. Semua orang berlumuran darah dan menderita luka berat, tapi tidak ada pemenang. Dahi Sentian dipenuhi keringat dingin, dia terengah-engah, dan semua energi spiritual di badannya hampir habis. Dan Long Xiao tidak jauh lebih baik, cahaya hitam yang memancar dari badannya jauh lebih lemah. Oke, tidak ada waktu untuk bermain lagi, waktunya berakhir. Saat ini, Zhu Zishan berdiri. Dia tidak ingin Long Xiao bersaing dengan Sentian. Sentian, apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk pacarmu? Zhu Zishan memandang Sentian dengan senyum bangga di wajahnya. Ketika Sentian mendengar bahwa Zhu Zishan menyebut Su Yuki lagi, niat membunuh di matanya terus meningkat. Zhu Zishan sengaja membuat kesal Sentian. Dia tahu bahwa iblis dalam diri Sentian adalah pacarnya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Aku punya kata-kata terakhir, dan kata-kata terakhirku adalah mengirimmu ke neraka. Teriak Sentian dengan marah, mengambil kekuatan spiritual terakhir di badannya, dan meninju Zhu Zishan. Murid Zhu Zishan juga menyusut, dan kemudian dia menghadapinya dengan pukulan yang keras. Sekarang Sentian berada di akhir kekuatannya, jadi Zhu Zishan tidak takut sama sekali. Ledukan. Sentian pingsan karena pukulan dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Sudut mulut Zhu Zishan sedikit terangkat, pergilah ke neraka. Zhu Zishan terbang, dengan cahaya menyinari jari kakinya, dan langsung menuju pintu Sentianping. Saudara Sentian. Melihat ini, Xiaoru melompat keluar dari belakang singgasana dan berdiri di depan Sentian. Xiaoru. Melihat ini, Sentian meraung dan ingin mendorong Xiaoru menjauh. Dia tahu bahwa Xiaoru hanya sekuat Wuzong dan tidak bisa menahan tendangan Zhu Zishan. Namun tendangannya terlambat, tendangan Zhu Zishan yang sigap dan ganas menghantam dada Xiaoru dengan keras. Zhu Zishan juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada wanita tambahan di sini secara tiba-tiba. Semburan cahaya melintas, dan badan Xiaoru langsung terbang keluar dan menghantam singgasana dengan keras. Formasi di atas tahta mengguncang badan Xiaoru. Ketika Xiaoru mendarat, seluruh badannya menjadi tidak berdarah, dan ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Sentian melompat dengan seluruh kekuatannya, mencapai sisi Xiaoru, dan buru-buru mengangkat Xiaoru. Xiaoru, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Sentian buru-buru memeriksa denyut nadi Xiaoru dan ingin memeriksa badan Xiaoru. Saudara Sentian, aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit sakit. Kata Xiaoru sambil tersenyum tipis. Sentian memeriksanya dan menemukan bahwa nyawa Xiaoru tidak dalam bahaya, tetapi dia hanya menderita beberapa luka ringan. Hal ini membuat Sentian sangat aneh. Zhu Zishan adalah seorang Wuhou. Dengan tendangan ini, belum lagi seorang Wuzong, bahkan seorang Wuhou dengan level yang sama akan terluka parah, tapi Xiaoru tidak memiliki banyak masalah. Tepat ketika Sentian bingung, dia tiba-tiba teringat baju besi putih itu. Baju besi itu telah diintegrasikan ke dalam badan Xiaoru. Saat ini, Sentian menghela nafas. Bahkan setelah ribuan tahun, dia tidak menyangka bahwa armor itu masih tidak bisa dihancurkan. Klik, klik. Suara retakan halus terdengar, dan retakan pada patung Putri Duyung menjadi semakin besar. Dan formasi di atas tahta juga mulai melemah, tapi tidak ada yang memperhatikan. Sentian, aku tidak menyangka di saat krisis, seseorang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkanmu. Tapi dia hanya bisa menyelamatkanmu kali ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Zhu Zishan mencibir di depan Sentian. Wajah Sentian serius. Saat ini, kekuatan spiritualnya sudah habis. Menghadapi orang-orang seperti Zhu Zishan, Sentian tidak memiliki peluang untuk menang. Sepertinya aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Sentian melihat sekeliling, merasa sedikit tidak rela di dalam hatinya. Pemimpin aliansi Zhu, serahkan dia padaku untuk dibunuh.
Long Xiao melangkah maju dan berkata pada Zhu Zishan. Zhu Zishan melirik ke arah Long Xiao, dia mengerti apa yang dimaksud Long Xiao. Dia tertarik dengan kekuatan sentian dan ingin menyerap kekuatan sentian untuk digunakan sendiri. Zhu Zishan tidak menjelaskannya, tapi mengangguk dan mundur 2 langkah, yang bisa dianggap sebagai kecantikan orang dewasa. Long Xiao berjalan ke arah sentian dengan ekspresi dingin di wajahnya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sentian, keahlianmu akan segera menjadi milikku. Aku ingin kamu menonton dengan mata kepala sendiri saat kamu perlahan berubah menjadi manusia. Sedang, mumi. Saat dia mengatakan itu, Long Xiao menamparkan kepala sentian dengan tangannya, mencoba menyerap kekuatan sentian. Ketika sentian melihat ini, keganasan muncul di matanya. Dengan satu gertakan giginya yang terakhir, dia mengeluarkan jiwa baru lahir Duda dan menelannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual di badan sentian meleduk, dan dantian yang awalnya kering kini dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Aura di badan sentian juga mulai mengamuk. Ekspresi Long Xiao sedikit berubah, dan tanpa sadar dia menarik kembali tangannya yang terulur, dan mundur 3 langkah. Meskipun kekuatan spiritual sentian telah pulih, wajahnya menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat dikembangkan dan diserap secara perlahan, mungkin dapat meningkatkan ranah sentian. Tapi sekarang, sentian menelan Yuanying. Meskipun kekuatan spiritualnya telah pulih, efektivitas Yuanying akan sangat berkurang, dan itu hanya sia-sia. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, sentian tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Melihat aura sentian tiba-tiba pulih, wajah Zhu Zishan menjadi sangat jelek. Sentian membantu Xiaoru berdiri perlahan, lalu menatap Long Xiao dengan mata sedikit fokus. Long Xiao, tidakkah kamu ingin menyerap kekuatanku? Kamu bisa melakukannya sekarang. Nanti akan kutunjukkan, siapa keduanya. Kita, berubah menjadi mumi dulu. Badan sentian meleduk dengan niat membunuh, Long Xiao memaksanya untuk menyia-nyiakan jiwa yang baru lahir, dan sentian dipenuhi amarah saat ini. Sentian, kamu tidak perlu bangga. Jangan lupa bahwa aku bukan satu-satunya di sini. Kita banyak sekali. Lalu bagaimana jika kamu kembali ke kondisi puncakmu? Kami masih bisa membunuhmu dengan mudah. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia berbalik. Aku melirik Zhu Zishan. Meskipun dia tidak berbicara, mata Long Xiao menunjukkan bahwa dia sedang meminta bantuan. Zhu Zishan mengangguk sedikit. Dia mengerti maksud Long Xiao, jadi dia mengedipkan mata pada Su Song dan orang lain yang menjaga pintu istana. Sentian telah memperhatikan pandangan beberapa orang. Sepertinya mereka berencana mengulangi trik lama mereka, tetapi Sentian tidak takut. Ayo! Sentian maju selangkah, dan aura menakutkan menyapu seluruh istana. Long Xiao tidak berani mengabaikannya, dan juga mendorong aura di badannya secara ekstrim. Su Song memimpin 3 orang lainnya dan mengepung Sentian. Untuk sementara waktu, 5 aura menakutkan terus memberikan tekanan pada Sentian. Sentian tidak menunjukkan rasa takut, badannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan auranya melonjak. Lakukan! Long Xiao meraung ke arah Su Song. Su Song dan yang lainnya segera mengarahkan nafas mereka ke arah Long Xiao, sementara Long Xiao melambaikan tangannya sedikit di depannya, dan kabut hitam memenuhi udara. Segera setelah itu, aura Su Song dan lainnya bergabung dengan kabut hitam, dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Sosok manusia itu bergerak menuju Sentian dan berubah menjadi Su Yuqi. Sentian sudah waspada. Sebelum beberapa sinar kesadaran menyelimuti matanya, yang bisa dia lihat saat ini hanyalah sosok abu-abu. Dengan cara ini, dia tidak akan diganggu oleh roh jahat di dalam dirinya atau kehilangan akal sehatnya. Saudari Yuqi. Tapi saat ini, Xiaoru yang berada di belakang Sentian, setelah melihat Su Yuqi yang telah berubah, meraung penuh semangat dan hendak melangkah maju untuk memeluk Su Yuqi. Melihat ini, Sentian buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiaoru. Xiaoru, itu bukan adikmu Yuqi, bangun. Sentian meraung kepada Xiaoru, dan memancarkan aliran kekuatan spiritual, mencoba membunuh Xiaoru tersadar dari lamunannya. Tapi mata Xiaoru kusam dan ekspresinya kusam. Dia tidak mendengarkan bujukan Sentian dan langsung menuju ke arah Su Yuqi yang telah berubah. Tepat ketika Sentian ingin memegang Xiaoru, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat, bentuk manusia yang telah berubah telah tiba di hadapannya.
Xiaoru memeluk Su Yuqi yang telah berubah dan menangis. Tapi setelah Xiaoru memeluk Su Yuqi yang telah berubah, dia melihat Su Yuqi berjuang matei-mateihan, dan ekspresinya kesakitan. Saya melihat cahaya putih samar memancar dari badan Xiaoru. Cahaya ini lembut dan suci, menyinari badan orang, membuat mereka langsung merasa sangat nyaman. Segera setelah itu, sepasang baju besi putih muncul di badan Xiaoru. Cahaya putih lembut dan suci dipancarkan oleh baju besi ini. Su Yuqi yang telah berubah meraung dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Semua kabut hitam di istana juga menghilang. Saat ini, Xiaoru seperti peri, yang membuat orang ketakutan. Saat ini, Xiaoru juga sudah bangun. Melihat baju besi di badannya, dia tampak sedikit bingung. Yang lain melihat baju besi yang tiba-tiba muncul di badan Xiaoru dan merasakan cahaya suci, dengan rasa kagum di mata mereka. Bahkan Sentian sangat terkejut saat ini. Armor yang tampaknya biasa ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Long Xiao terkejut dan menjadi pucat, dan buru-buru mulai mengaktifkan sihir di badannya, ingin menyerang lagi. Tapi tidak peduli apa yang Long Xiao lakukan, tidak ada lagi kabut hitam yang memenuhi udara, dan bahkan cahaya hitam di badannya telah menghilang. Pada saat ini, aura di badan Long Xiao tiba-tiba melemah. Senior, senior, teriak Long Xiao dalam hatinya, ingin tahu apa yang salah. Sangat disayangkan tidak peduli seberapa Long Xiao meraung, dia tidak dapat mendengar respon dari jiwa di badannya. Wajah Long Xiao menjadi lebih jelek daripada setelah makan kotoran, dan badannya mulai sedikit gemetar tanpa sadar. Saat patung Putri Duyung di atas tahta melihat baju besi putih muncul, keterkejutan dan ketakutan muncul di matanya. Saudara Sentian, apa yang terjadi? Xiaoru bertanya pada Sentian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Baru saja Xiaoru sepertinya kehilangan akal sehatnya dan tidak dapat mengingat apapun. Tidak apa-apa, minggir saja dan jangan takut. Sentian menghibur Xiaoru dengan lembut. Xiaoru mengangguk, dan baju besi di badannya mulai memudar perlahan, dan akhirnya menghilang. Zuzisan di samping melihat baju besi itu menghilang dari badan Xiaoru, matanya penuh api. Dia sekarang tahu mengapa tendangannya barusan tidak membahayakan Xiaoru. Baju besi ini pasti merupakan senjata ajaib yang bagus. Sekarang Zuzisan tidak sabar untuk segera maju dan mengambil baju besi itu. Saat semua orang masih terbenam dalam cahaya suci, Sentian menghibur Xiaoru dan mulai menyerang Long Xiao. Ekspresi Long Xiao berubah drastis, dan badannya dengan cepat mundur. Tapi kecepatan Sentian terlalu cepat, dan dia melihat cahaya keemasan lewat, lalu dia meninju badan Long Xiao dengan keras. Bang! Long Xiao dipukul dengan keras di bagian dada, lalu badannya terlempar ke belakang. Ia juga menghantam singgasana, lalu dihempaskan oleh formasi di singgasana. Dampak kekerasan ini sekali lagi melemahkan formasi tahta. Wajah Long Xiao menjadi pucat, dan dia bangkit dari tanah dengan susah payah. Matanya penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa jiwanya, Long Xiao bahkan tidak akan sekuat Sentian. Melihat ekspresi malu Long Xiao, Sentian berjalan perlahan. Apa lagi yang kamu punya? Apa kamu tidak ingin aku berubah menjadi mumi? Sentian menyeringai. Long Xiao memandang Sentian dan merasakan aura di badan Sentian. Seluruh badannya mulai bergerak-gerak, dan matanya penuh ketakutan. Long Xiao secara naluriah memandang Zuzisan, dan sekarang hanya Zuzisan yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menamparkan Long Xiao dengan telapak tangannya. Berhenti. Zuzisan tidak mungkin melihat Long Xiao dibunuh oleh Sentian, jadi dia melompat dan menendang Sentian, menyebabkan Sentian menghindar. Pemimpin aliansi Zhu, selamatkan aku, selamatkan aku. Long Xiao bersembunyi di belakang Zuzisan, dengan putus asa memohon bantuan. Sentian memandang Zuzisan dengan dingin, Zuzisan, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Benarkah? Mungkin aku tidak bisa, tapi jangan lupa, aku tidak sendirian. Zuzi setelah San selesai berbicara, Susong telah memimpin orang-orang untuk mengelilinginya. Keempat Susong ditambah Zuzi-san sudah cukup untuk menghadapi Sentian. Mata Sentian sedikit menyipit, hanya kalian berlima tidak bisa membunuhku sama sekali. Paling buruk, kita akan mati bersama. Zuzi-san berkata dengan wajah muram, siapa bilang kita hanya berlima. Setelah Zuzi-san selesai berbicara,
dia kemudian berkata kepada orang-orang di samping, "Dengar, Sentian ini sombong dan sombong. Jika ada di antara Anda yang dapat mengambil tindakan sekarang, silakan ikuti saya untuk membunuhnya. Anda dapat mengambil harta karun di sini sebagai tolong. Ya, tempat uji coba ini milik keluarga Long kami. Selama Anda membantu saya membunuh Sentian, semua yang ada di sini dapat diberikan kepada Anda. Setelah uji coba ini selesai, saya dapat mengizinkan Anda kembali ke sini lagi. Ambil ramuan binatang itu. Kamu juga telah melihat bahwa ada puluhan ribu ramuan binatang buas di luar, yang tidak ada habisnya." Pada saat ini, Long Xiao juga berkata dengan keras dengan tergesa-gesa. Kata-kata Long Xiao langsung membuat banyak orang tergoda. Meskipun mereka mengikuti Sentian tanpa keluhan apapun, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, siapa yang dapat menahan godaan? Sentian ini pantas mati. Dia sombong dan mengganggu tatanan dunia seni bela diri Kyoto. Kita harus membunuhnya bersama-sama. Xin Pengfei adalah orang pertama yang melompat keluar dan kemudian menuduh Sentian. Bagaimanapun, Xin Pengfei adalah orang nomor satu di daftar Xiao Yao, jadi kata-katanya masih sangat berbobot. Selain itu, dia sebenarnya sangat membenci Sentian. Sejak Sentian terus menunjukkan kekuatannya, posisinya sebagai orang nomor satu di daftar Xiao Yao digantikan oleh Sentian. Apalagi tantangannya terhadap Sentian pun menjadi bahan tertawaan dan diejek banyak orang. Sekarang ada kesempatan seperti itu, setelah membunuh Sentian, dia bisa mendapatkan kembali posisi nomor satu di daftar gratis. Saat Xin Pengfei berdiri, banyak orang mulai menuduh Sentian dan semuanya berdiri. Orang-orang ini tidak lebih dari didorong oleh keuntungan, tetapi mereka selalu mencari alasan untuk diri mereka sendiri, dan mereka terdengar muluk-muluk. Segera, semua orang kecuali Ge Jiayi dan Dong Jiahao mengincar Sentian. Untuk sementara waktu, Sentian menjadi sasaran kritik publik. Melihat semua orang berdiri, Long Xiao tertawa dengan arogan. "Hahaha, Sentian, apakah kamu melihat bahwa kematianmu diharapkan oleh semua orang?" Long Xiao tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar. Sentian melirik orang-orang yang melompat keluar. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan dan ejekan. "Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan membunuhku? Kamu benar-benar geblek. Cepat atau lambat kamu akan membayar harga untuk tindakan hari ini." Nada suara Sentian tenang, dan tidak ada tanda-tanda panik. "Bingung. Sentian, tolong berhenti bicara yang tidak masuk akal. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota dari berbagai klan dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto. Bisakah kamu tetap melawan seluruh dunia seni bela diri Kyoto?" Zhu Zishan mendengus dingin. "Menurutku tidak begitu. Sentian memiliki keberanian untuk melawan seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Jika orang-orang ini berani mengambil tindakan hari ini, jika saya tidak mati, saya akan membunuh semua orang ketika saya keluar." Mata Sentian meleduk dengan cahaya dingin, dan semua orang tanpa sadar gemetar ketika mereka melihat mata Sentian. "Hahaha, ini benar-benar konyol. Kamu ingin melawan seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Itu hanya lelucon." Long Xiao tertawa lagi, "Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini?" Berbicara, tetapi aura di badannya mulai meningkat, dan cahaya keemasan berkedip. Xiaoru berdiri di belakang Sentian dengan ekspresi kematian di wajahnya. Sekarang masalahnya sudah selesai, Xiaoru akan mati bersama Sentian. Dong Jiahao juga berjalan dengan gemetar. Meski terluka parah, Dong Jiahao tidak bergeming. Untuk sesaat, Xiaoru dan Dong Jiahao berdiri di belakang Sentian, diikuti oleh semua orang di komunitas seni bela diri Kyoto yang saling berhadapan. Hanya wajah Ge Jiayi yang terus berubah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, Ge Jiayi mundur beberapa langkah, tidak ingin terlibat atau membantu siapapun. "Lakukan." Zhu Zishan memberi perintah, dan lusinan aura mulai menekan ke arah Sentian. Lusinan napas digabungkan menjadi satu, menyebabkan seluruh istana mengaum dan mulai bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Cahaya keemasan terpancar dari badan Sentian, badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan mencapai puncaknya, dan kekuatan naga menyebar ke seluruh badannya. "Xiaoru, ambil kesempatan ini untuk membawa pergi Kakak Dong. Percuma saja kau tetap tinggal," kata Sentian lembut pada Xiaoru. "Saudara Sentian,
Aku tidak akan pergi, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Xiaoru menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. Saudara Sentian, ada baiknya Matei bersamamu. Aku juga tidak akan pergi. Dong Jiahao juga menggelengkan kepalanya. Kalian berdua yang tinggal di sini hanya akan menggangguku. Siapa bilang aku pasti akan Matei? Jika kalian kabur, aku akan memiliki kesempatan untuk kabur tanpa rasa khawatir. Kata Sentian dengan suara yang dalam kepada mereka berdua. Setelah mendengarkan perkataan Sentian, Dong Jiahao dan Xiaoru berpikir keras. Mungkin apa yang dikatakan Sentian benar. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya menjadi beban. Melihat mereka berdua terdiam, Sentian melanjutkan, Saudara Dong, setelah kita keluar, Xiaoru akan diserahkan padamu. Kirim dia ke lembah Yaoshen. Sentian, jangan khawatir. Baiklah, selama aku bisa keluar, saudari Xiaoru akan diserahkan padaku. Dong Jiahao mengangguk penuh semangat. Tapi wajah Xiaoru penuh keengganan. Dia tidak ingin pergi, dan dia tidak ingin Sentian tinggal dan bertarung sendirian. Xiaoru, Paman Long dan adikmu Linger berada di lembah Dewa Pengobatan. Saat kamu melihatnya, jangan katakan apapun, apalagi menyebutkan situasiku saat ini, agar tidak membuat mereka khawatir. Sentian memperingatkan Xiaoru. Xiaoru menggigit bibirnya dan mengangguk penuh semangat. Baru kemudian Sentian benar-benar rileks. Sepasang mata merah menatap ke arah semua orang, dan kekuatan spiritual yang besar terus meningkat, menahan tekanan dari orang-orang ini. Ingat, kalian semua yang melakukan sesuatu hari ini, selama aku hidup, kalian pada akhirnya akan membuat kalian membayar harganya. Mata Sentian tajam dan dingin. Sorot mata Sentian membuat semua orang gemetar ketakutan. Sentian, jangan bicara omong kosong. Dengan begitu banyak dari kami yang berurusan denganmu, jika kamu masih hidup, bukankah kami di dunia seni bela diri Kyoto akan menjadi alelucon? Zisan mendengus dingin. Kalau begitu ayolah. Badan Sentian gemetar, dan dia menyerang lebih dulu. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan energi pedang yang menakutkan menuju ke arah Gunung Zuzi. Sentian masih memahami prinsip menangkap pencuri terlebih dahulu. Selain itu, Sentian mengambil tindakan terlebih dahulu untuk menciptakan peluang bagi Xiaoru dan Dong Jiahao untuk kabur. Menghadapi energi pedang Sentian yang menakutkan, Zuzi-san tidak berani gegabah, dan buru-buru mengaktifkan energinya, dan cahaya hitam menyelimuti seluruh badannya. Pada saat ini, bola hitam di badan Zuzi-san mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Boom! Energi pedang menghantam Zuzi-san dengan keras, menjatuhkan Zuzi-san mundur beberapa langkah dalam sekejap, dan cahaya hitam di badannya juga meredup. Saat ini, Sentian sedang memegang pedang pembunuh naga, dengan mata merah dan nafas yang bergelombang, seperti dewa. Saudara Dong, bawa Xiaoru pergi. Kata Sentian pada Dong Jiahao. Setelah mendengar ini, Dong Jiahao melangkah maju, meraih Xiaoru, dan bergegas keluar istana. Hentikan mereka. Melihat ini, Zhu Zishan buru-buru meraung. Dia tidak bisa membiarkan Dong Jiahao dan Xiaoru kabur, dan dia tidak bisa membiarkan orang luar mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Setelah mendengar perintah Zhu Zishan, kedua murid keluarga bangsawan itu melompat dan meraih Dong Jiahao dan Xiaoru. Mencari kematian. Mata Sentian menyipit, lalu pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, dan cahaya pedang tajam keluar dari tangannya. Desir. Aku melihat kilatan cahaya, disusul bau darah yang kental. Kedua anak dari keluarga bangsawan itu dipotong menjadi dua oleh pedang Sentian. Darah bercampur dengan organ dalam berserakan di tanah. Tindakan Sentian langsung membungkam semua orang, dan tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah untuk menghentikan Dong Jiahao dan Xiaoru. Mereka berdua juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari istana. Xiaoru kembali menatap Sentian dengan air mata di wajahnya. Akhirnya, dia ditarik oleh Dong Jiahao dan menghilang tanpa jejak. Melihat Dong Jiahao dan Xiaoru pergi, Sentian sangat rileks. Dia menarik napas, matanya dipenuhi tekad untuk mati. Ayo, Sentian tidak khawatir sama sekali. Bunuh dia. Wajah Zhu Zishan muram dan dia meninju Sentian. Angin tinju menderu dan suara ledukan udara terdengar di udara. Saat Zhu Zishan mengambil tindakan, Long Xiao juga mengambil tindakan, dan Su Song serta orang-orang dari aliansi seni bela diri juga menyerang Sentian pada saat yang sama.
Beberapa napas bercampur, dan Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang yang menakutkan ditembakkan. Energi pedang bertabrakan dengan nafas ini, membuat suara yang sangat besar. Akibat yang mengerikan menyebabkan yang lain terhuyung-huyung, sementara Sentian mundur beberapa langkah dan membentur tembok dengan keras. Pada saat ini, akibatnya dengan cepat diserap oleh patung Putri Duyung. Retakan pada patung Putri Duyung menjadi semakin besar, bahkan ada yang mulai rontok. Wajah Sentian sangat jelek, seteguk darah mengalir ke mulutnya, dan dia ditekan dengan paksa oleh Sentian. Dia tidak ingin orang-orang seperti Zhu Zishan melihat rasa malunya. Melihat beberapa orang bergabung, Sentian justru melawan, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali, yang membuat wajah Zhu Zishan menjadi sedikit malu. Tidak heran para petinggi harus membunuhmu. Jika kamu hidup, kamu akan menjadi ancaman bagi semua orang. Kata Zhu Zishan dengan wajah muram. Yang saya ancam hanyalah orang-orang jahat itu. Jika Anda tidak memiliki niat jahat di hati Anda, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa saya adalah ancaman? Cibir Sentian. Apakah ada hantu di hatiku sudah tidak penting lagi. Yang penting kamu harus mati hari ini. Zhu Zishan tiba-tiba mengeluarkan bola hitam di tangannya dan berkata, ayo, bunuh. Bunuh dia. Zhu Zishan melempar bola hitam, dan sinar cahaya hitam muncul seketika, dan Su Song dan yang lainnya langsung menyuntikkan nafas mereka ke dalam sinar cahaya hitam. Ketika Long Xiao melihat ini, dia juga melambaikan tangannya. Kabut hitam yang telah menghilang kini memenuhi udara, dan seluruh istana langsung menjadi menakutkan dan menakutkan. Kabut hitam dipadukan dengan cahaya hitam membuat istana tampak seperti dunia bawah. Dalam kabut hitam, sosok humanoid dengan berbagai bentuk terlihat satu demi satu, menyerang Sentian. Sentian sedikit mengernyit dan mengangkat tinggi-tinggi pedang pembunuh naga di tangannya. Beberapa sinar kekuatan naga langit mengalir ke badan pedang pembunuh naga, dan Sentian diam-diam melafalkan mantra pembersih hati di mulutnya. Sentian, yang sudah siap, tidak bisa membiarkan metode kultivasi jahat ini mengganggu pikirannya. Saat mantra Kingxin di mulut Sentian menjadi semakin cepat, pedang pembunuh naga di tangan Sentian menjadi semakin terang. Segera, cahaya keemasan menyinari pedang pembunuh naga. Istana, yang awalnya seperti neraka dan dipenuhi cahaya hitam, kini berkilauan dengan cahaya keemasan. Kabut hitam mereda, dan cahaya hitam langsung ditelan oleh cahaya keemasan. Zhu Zishan merasakan sesak di dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Sentian sangat gembira, memanfaatkan kesempatan ini, dan dengan cepat mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke udara. Saya melihat bunga teratai muncul di ujung pedang Sentian, teratai itu muncul, terbakar dengan api biru muda. Ini adalah teknik ajaib, segel teratai, dan nyala api yang menyala adalah api spiritual. Selama terkontaminasi pada badan, ia tidak dapat dipadamkan. Saat pedang pembunuh naga di tangan Sentian diayunkan semakin cepat, tekanan mengerikan memenuhi udara, dan seluruh istana langsung menjadi sangat panas. Penindasan. Sentian melambaikan ujung pedangnya, dan teratai yang menyala itu langsung menuju ke arah Zhu Zishan dan yang lainnya, tumbuh semakin besar di udara. Wajah Zhu Zishan dan Long Xiao berubah drastis, dan mereka buru-buru membuang energinya, membentuk perisai pelindung besar di sekitar mereka. Zhu Zishan dan Long Xiao menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan perisai pelindung yang sangat gelap menyelimuti beberapa orang. Ledukan. Teratai meleduk di langit di atas beberapa orang, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Percikan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi terhalang oleh perisai pelindung. Namun tak lama kemudian, tutup pelindung mulai rusak akibat nyala api, dan akhirnya roboh. Potongan kecil cahaya api menimpa beberapa orang. Meskipun kekuatan api spiritual melemah saat ini, masih membakar beberapa orang dan membuat mereka melompat-lompat. Pakaian mereka juga compang camping dan mereka sangat malu. Dahi Sentian dipenuhi keringat dingin, dan konsumsi energi mental yang besar membuatnya merasa pusing saat ini. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa hanya Sentian yang menyebabkan Zhu Zishan dan yang lainnya berada dalam keadaan malu. Jika itu salah satunya, dia mungkin sudah menjadi babi panggang sekarang. Ge Jiai, yang berada di sudut, memiliki rasa ingin tahu dan rasa hormat di matanya. Pada saat ini, pandangannya terhadap Sentian telah banyak berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sentian akan melebihi imajinasinya berkali-kali.
Dan ketekunan Sentian yang kuat berada di luar jangkauan orang biasa. Apa yang kamu lihat? Ayo. Long Xiao meraung dan menatap semua orang, matanya penuh amarah. Semua orang saling memandang. Bahkan Zhu Zishan dan yang lainnya dibuat berantakan oleh Sentian ketika mereka bergabung. Melihat tidak ada yang mengambil inisiatif, Long Xiao meraung, jika ada di antara kalian yang tidak mengambil tindakan, sumber daya di sini tidak akan pernah ada gunanya. Begitu Long Xiao mengatakan ini, seseorang akhirnya mengambil tindakan. Semprul, ayo pergi bersama, apa yang kamu takutkan? Xin Pengfei mengumpat dengan marah dan bergegas menuju Sentian. Yang lainnya mengikuti dari dekat, dan puluhan orang mulai menyerang Sentian. Melihat pemandangan ini, Zhu Zishan dan Long Xiao menunjukkan sedikit rasa bangga di wajah mereka. Sentian mencengkeram pedang pembunuh naga erat-erat, matanya penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Bunuh! Teriakan marah terdengar, dan pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan dengan putus asa. Kilatan cahaya pedang melintas di badan kedua orang itu dalam sekejap, tapi yang lain bergegas maju seolah-olah mereka gila. Bang bang bang. Ding ding ding. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan putus asa untuk memblokir serangan orang-orang ini. Namun saat ini, perlawanan Sentian tampak begitu tidak berdaya. Sesaat, badan Sentian berlumuran darah dan darah. Sentian tampak seperti tidak berwujud manusia. Meski begitu, Sentian masih bertahan dengan pedang pembunuh naganya dan tidak jatuh. Di bawah kakinya ada lebih dari selusin anggota klan lainnya. Oke, teriak Long Xiao, menyebabkan semua orang mundur. Dia tidak bisa membiarkan Sentian dibunuh oleh orang-orang ini, dia membutuhkan Sentian, dan dia perlu menyerap kekuatan Sentian. Long Xiao perlahan berjalan ke arah Sentian, yang hanya memiliki separuh hidupnya tersisa, dengan rasa bangga yang tak ada habisnya di wajahnya. Sentian, lihat seperti apa dirimu sekarang. Kamu lebih buruk dari guguk mati. Bagaimana kamu ingin melawanku? Long Xiao tersenyum bangga dan menepuk wajah Sentian dengan tangannya. Saat ini, Sentian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya, jadi dia hanya bisa meludahi Long Xiao dengan keras. Long Xiao tidak marah sama sekali, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekan kepala Sentian. Kekuatanmu akan segera menjadi milikku. Setelah aku menyerap kekuatanmu, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu abadi? Long Xiao mencibir, dan kemudian kabut hitam samar memasuki badan Sentian. Badannya mulai menyerap kekuatan Sentian. Sebuah cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulut Sentian, dan kemudian teknik kondensasi jantung mulai menjauh. Awalnya, Long Xiao ingin menarik kekuatan dari badan Sentian, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa energi di badannya dengan cepat bergerak menuju Sentian. Long Xiao tiba-tiba ketakutan, dan buru-buru ingin melepaskan tangannya, tapi ternyata tangannya sepertinya tersedot. Pada saat ini, bahkan jiwa di badan Long Xiao pun panik. Cepat mundur, ini adalah metode abadi. Suara tua itu meraung dengan mendesak di benak Long Xiao. Long Xiao juga ingin mundur, tapi sayangnya dia tidak bisa mundur sama sekali, karena telapak tangannya seperti tersedot. Tidak jauh dari situ, Zhu Zishan masih memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia mengira Long Xiao sedang menyerap kekuatan Sentian, tapi dia tidak tahu bahwa yang terjadi justru sebaliknya saat ini. Long Xiao berkeringat banyak dan tampak bingung. Lengan patah, cepat potong lengannya. Teriak Sol cemas, meminta Long Xiao memotong lengannya. Long Xiao buru-buru mengeluarkan pisau tajam itu, tapi menghadap lengannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika lengannya dipotong, dia akan menjadi bertangan satu seperti Zhu Zishan. Dia masih muda dan hanya memiliki satu tangan tersisa. Tepat ketika Long Xiao ragu-ragu, jiwa itu menjadi marah dan meraung, cepat dan lakukan. Long Xiao ragu-ragu di matanya, mengertakkan gigi pada akhirnya, dan mengayunkan pisau tajam di tangannya secara langsung, tapi yang dia tebas bukanlah miliknya. Sebaliknya, dia menggerakkan lengannya langsung ke leher Sentian. Dia berpikir untuk memenggol kepala Sentian, agar dia baik-baik saja dan lengannya bisa diselamatkan. Tapi dengan kilatan cahaya dingin, Sentian tampak waspada. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung berada di depannya, langsung memblokir pedang tajam di tangan Long Xiao. Kutu kupret. Jiwa di badan Long Xiao menjadi cemas. Mata Long Xiao berputar, dan kemudian aura di badannya berubah seketika.
Jiwa itu secara langsung mengendalikan badan Long Xiao, dan kemudian dengan kekuatan tiba-tiba, dia merobek lengannya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat takut semua orang dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Long Xiao. Mengapa Duan merobek lengannya? Bahkan Zhu Zishan tercengang, bertanya-tanya apakah Long Xiao gila. Bunuh dia dengan cepat, bunuh dia dengan cepat. Long Xiao meraung, meminta semua orang untuk membunuh Sentian. Setelah melihat ini, Zhu Zishan tahu pasti telah terjadi sesuatu, jadi dia melompat lebih dulu. Lakukan, bunuh Sentian. Zhu Zishan meraung, dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan bergegas menuju Sentian. Meskipun Sentian telah menyerap sebagian energi di badan Long Xiao saat ini, itu hanya setetes energi dalam ember menghadapi serangan Zhu Zishan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kecuali menunggu untuk mati. Tak satu pun dari orang-orang ini menyadari bahwa patung Putri Duyung di atas tahta benar-benar retak, memperlihatkan wajah aslinya. Terlebih lagi, formasi di sekitar tahta juga berguncang hebat saat ini. Gemuruh. Sejenak, seluruh istana mulai berguncang, diiringi suara gemuruh. Kemudian terdengar suara pecah, diikuti oleh aura menakutkan yang memenuhi seluruh istana. Jadi semua orang tercengang, sedikit kewalahan dengan perubahan mendadak ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lihat, lihat. Saat ini, seseorang meraung ngeri. Semua orang berbalik dan melihat segala sesuatu di depan mereka dengan terkejut dan ngeri. Saya melihat patung Putri Duyung di atas tahta menjadi hidup, dan formasi di sekitar tahta mengeluarkan serangkaian suara pada saat ini, dan akhirnya runtuh. Putri Duyung itu meregangkan badannya dengan keras di depan semua orang, dengan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Semuanya, hati-hati. Zhu Zishan memperingatkan semua orang dengan panik di wajahnya. Semua orang memandang Putri Duyung dengan waspada penuh, tidak tahu apa yang terjadi dengan Putri Duyung. Gemuruh. Ada lagi guncangan hebat, dan seluruh istana sepertinya runtuh. Semakin banyak tanah mulai berjatuhan, dan sepertinya ada getaran besar di atas kepala. Cepatlah, istana ini akan runtuh. Long Xiao tiba-tiba mengerutkan kening dan buru-buru bergegas keluar istana. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga berlari keluar satu demi satu. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Sentian. Melihat situasi ini, Sentian buru-buru menggunakan kekuatan terakhirnya dan berlari keluar. Jika seluruh kota surga runtuh, bahkan Daluo Jinxian di sini mungkin akan mati. Terutama patung Putri Duyung yang dihidupkan kembali memberi Sentian rasa ancaman yang besar. Dalam mimpi itu, Sentian melihat dengan matanya sendiri bahwa Putri Duyung membunuh banyak tuan dengan satu serangan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa membunuhnya hanya dengan satu nafas. Haha, haha, ribuan tahun, ribuan tahun. Putri Duyung benar-benar melepaskan ikatannya dan melihat ke langit sambil tertawa. Saat Putri Duyung tertawa, niat membunuh yang mengerikan terus berdatangan. Puf-puf. Orang-orang mulai muntah darah dan mati, yang membuat semua orang semakin panik dan kehabisan tenaga. Putri Duyung melambaikan tangannya, dan pintu istana mulai menutup perlahan. Pada saat ini, semua orang mulai bergegas keluar, takut mereka akan mati di sini. Niat membunuh masih terus turun satu demi satu, dan orang-orang terus berjatuhan ke tanah, nyawa mereka sedang dipanen. Putri Duyung memandang segala sesuatu di depannya dengan cuek, seolah-olah orang-orang ini tidak lebih dari semut di matanya. Puff! Gumpalan niat membunuh menembus dada Sentian, langsung menjatuhkan Sentian ke tanah, yang sudah lemah, terlihat semakin jelek saat ini. Darah terus mengalir keluar. Sentian mengertakkan gigi dan berdiri lagi dengan putus asa. Dia tidak bisa mati, dia tidak bisa mati di sini. Jika dia mati, apa yang akan Yuki lakukan? Apa yang harus saya lakukan terhadap ibu saya sendiri? Siapa ayah yang belum pernah dia temui? Sentian masih ingin mengetahui semua ini. Sentian berdiri dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju pintu dengan susah payah. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka telah kabur dari istana dan menuju keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Setelah kabur dari istana, Zhu Zishan melihat ke pintu istana yang akan ditutup perlahan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Saya pikir Anda, Sentian, masih di dalam dan belum kabur. Sentian. Tepat ketika Sentian sampai di pintu dan pintu istana hendak ditutup, Ge Jiayi tiba-tiba mengambil tindakan dan menarik Sentian, mencoba menarik Sentian keluar.
Melihat ini, wajah Zhu Zishan menjadi dingin. Urus urusanmu sendiri. Setelah itu, Zhu Zishan menamparkan Ge Jiayi dengan telapak tangannya. Ge Jiayi buru-buru menghindar ke samping dan gagal menangkap Sentian. Sentian, diam saja di sana dan mati di sana. Sebuah cibiran muncul di wajah Zhu Zishan, dan dia meninju, mengirimkan kekuatan menakutkan langsung ke arah Sentian. Sentian, yang semula tiba di depan pintu, langsung terkena kekuatan mengerikan ini dan badannya terbang kembali. Saat ini, pintu istana langsung ditutup. Melihat ke pintu yang tertutup, Sentian meraung, Zhu Zishan, kamu penjahat tercela. Hahaha, aku penjahat tercela, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Zhu Zishan mengangkat sudut mulutnya dengan bangga. Gemuruh. Seluruh kota surga berguncang. Melihat ini, Zhu Zishan tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru menuju keluar kota. Setelah melihat istana, Ge Jiayi berbalik dan pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Sentian sekarang. Pada saat ini, Sentian terbaring di tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, serangan mematikan terjadi di badannya satu demi satu, dan setiap pukulan merupakan luka yang mengerikan. Sentian Sheng tidak berdaya dan menatap Putri Duyung di depannya. Sentian tahu bahwa dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk kabur dari sini. Tetapi ketika Sentian berpikir bahwa dia akan dibombardir sampai mati oleh niat membunuh ini, dia tidak menyangka bahwa niat membunuh yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Putri Duyung yang awalnya sombong kini menjadi pucat, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia terengah-engah. Ketika Sentian melihat ini, dia merasa senang. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan langsung berdiri dengan gumpalan darah. Ketika Putri Duyung melihat Sentian masih bisa berdiri, dia tampak tidak puas dan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Putra Naga, badannya sangat kuat. Kata Putri Duyung dengan keterkejutan di wajahnya. Sentian sekali lagi mendengar kata-kata, anak naga, dari mulut Putri Duyung. Dia terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, siapa kamu? Apakah kamu tahu sesuatu tentang saya? Putri Duyung itu tersentak keras. Dia marah, tetapi tidak menjawab Sentian. Sebaliknya, badannya perlahan menyerap energi spiritual dalam jamu binatang di tanah. Telah disegel selama ribuan tahun, kekuatan Putri Duyung ini telah lama berkurang menjadi 10%. Alasan mengapa dia meledukkan seluruh sisa kekuatannya adalah untuk menakuti orang-orang di depannya. Jika kekuatan Putri Duyung masih terjaga, dia pasti tidak akan melepaskan orang-orang di depannya ini, karena orang-orang ini adalah sumber pelatihan terbaik untuknya. Sentian menyadari bahwa Putri Duyung itu mendapatkan kembali kekuatannya, jadi dia tiba-tiba menggunakan kekuatan terakhirnya dan meninjunya. Cahaya keemasan di kepalan tangan sangat redup, dan bahkan kekuatan naga pun tidak tersisa. Putri Duyung itu mengerutkan kening dan menghindari pukulan Sentian. Nak, jika aku masih punya kekuatan, aku bisa membunuhmu ribuan kali hanya dengan ludahku. Beraninya kau menyerangku. Saat aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Putri Duyung itu menatapnya dengan marah. Sentian. Pada saat ini, pikiran Sentian sedikit gugup karena aktivasi kuat dari esensi dan darahnya, dan penglihatannya kabur. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan cara untuk membunuh Putri Duyung ini sekarang, tentaranya pasti akan mati setelah dia menyerap energi spiritual dan mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Sentian tiba-tiba menggigit ujung lidahnya lagi, dan kemudian menyemprotkan seteguk kabut darah. Aura Sentian langsung meningkat pesat. Cahaya keemasan di tinjunya mulai bersinar terang, lalu dia meraung dengan marah dan meninju Putri Duyung itu. Putri Duyung memiliki kemarahan yang tak ada habisnya di wajahnya. Dia belum pernah diabaikan oleh semut sebelumnya. Hanya saja kekuatan di badannya hilang, Putri Duyung marah, dan tidak mungkin. Melihat pukulan Sentian di depannya, Putri Duyung mengertakkan gigi dan tuling ikan putih transparan keluar dari badannya. Tuling ikan ini panjangnya sekitar setengah meter, dengan cahaya dingin di atasnya, seolah diukir dari marmer putih. Ketika tuling ikan menembus badan Sentian, tuling itu menghilang dalam sekejap, dan Sentian juga jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemudian matanya menjadi semakin gelap, dan dia pingsan. Melihat Sentian yang pingsan, Putri Duyung matanya sedikit menyipit, bagus untukmu. Kamu bocah, paksa aku membuang duri pengikat badanku.
Aku akan mengupas kulitmu, memukul ototmu, dan menyedot semuanya keluar dari badanmu. Putri Duyung memandang Sentian dengan marah, dan kemudian mulai menyerap. Binatang itu. Aura dalam jamu perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Di sisi lain, Zhu Zishan dan yang lainnya kabur dari kota surga, tetapi ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa Pulau Suolong sudah mulai runtuh. Hanya beberapa pulau besar yang tersisa, bahkan wilayah kecil ini pun runtuh menuju dasar laut. Untungnya, ada kapal pesiar, dan semua orang buru-buru menaiki kapal tersebut, lalu menyaksikan tanpa daya saat Pulau Suolong menghilang ke laut. Segera, semuanya menjadi tenang, seolah-olah tidak pernah ada pulau di sini. Sayang sekali. Begitu banyak ramuan binatang, semuanya terbuang sia-sia. Saya berharap memiliki kesempatan lain di masa depan, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Long Xiao memandang Pulau Suolong yang sunyi dengan penyesalan di wajahnya. Hanya wajah Zhu Zishan yang sedikit menggelap, menatap laut tempat Pulau Suolong menghilang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Long Xiao berjalan mendekat. Keduanya kehilangan satu lengan saat ini, dan orang yang menyebabkan semua ini adalah orang yang sama, yaitu Sentian. Dapat dikatakan bahwa keduanya sangat membenci Sentian sekarang. Apakah menurutmu Sentian akan kabur? Zhu Zishan tiba-tiba bertanya. Long Xiao tertegun sejenak, lalu berkata, kali ini, dia tidak akan pernah bertahan lagi. Bahkan jika dia kabur, berapa hari dia bisa bertahan di lautan luas ini tanpa perahu? Wajahnya sang akhirnya menunjukkan senyuman. Hanya saja aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sayang sekali. Long Xiao selalu ingin membunuh Sentian dengan tangannya sendiri, namun pada akhirnya keinginan tersebut tidak pernah terkabul. Zhu Zishan memandang Long Xiao, apa yang terjadi ketika kamu membunuh Sentian? Mengapa kamu tiba-tiba mematahkan salah satu lenganmu? Zhu Zishan teringat bahwa di istana, Long Xiao dengan paksa merobek lengannya sendiri, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Xiao menatap lengannya yang patah, dengan ekspresi wajahnya yang tak terlukiskan. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa ikuti Zhu Zishan. Zhu Zishan memandang Long Xiao seperti ini dan tahu bahwa Long Xiao tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, jiwa di badanmu lah yang membuat keputusan dan merobek lenganmu, kan? Xiao tertegun sejenak, lalu menatap Zhu dengan tidak percaya, tapi dengan cepat mengangguk tidak. Ya, latihan Sentian sangat aneh saat itu. Awalnya saya ingin menyerap kekuatannya, tetapi saya tidak ingin dikendalikan olehnya dan terus menyedot kekuatan dari badan saya. Zhu Zishan mendengar latihan Sentian. Fa begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Untungnya, orang ini sudah mati sekarang, jika tidak, kekuatan orang ini akan sangat beragam di masa depan. Pada saat itu, kita semua mungkin akan mati dengan parah. Zhu Zishan berkata dengan sedikit ketakutan. Setelah mendengar ini, Long Xiao tersenyum canggung. Dia awalnya adalah orang paling berbakat di generasi muda, tapi sekarang, dia ditekan oleh Sentian. Meskipun Sentian tidak akan pernah muncul lagi di masa depan, legenda Sentian takut akan hal itu butuh waktu lama untuk memudar. Long Xiao, apa yang terjadi dengan jiwa di badanmu? Mengapa auramu turun secara signifikan selama pertempuran tadi? Zhu Zishan bertanya dengan aneh, tidak mengerti mengapa kekuatan Long Xiao tiba-tiba turun. Faktanya, Long Xiao sendiri tidak mengerti. Hanya saja aku tidak punya waktu untuk bertanya sekarang. Segera, Long Xiao sadar kembali dan bertanya pada jiwa, senior, ketika baju besi gadis itu muncul tadi, kemana kamu pergi? Kenapa aku tidak bisa merasakanmu? Baju besi di badan gadis itu adalah Buddha, hal yang paling berharga dalam keluarga, cahaya itu adalah cahaya Buddha. Itulah cahaya Buddha yang bersinar di mana-mana. Jika saya tidak menyembunyikan diri, saya tidak akan dapat berbicara dengan Anda sekarang, dan saya akan menghilang menjadi abu. Kata Sol dengan suara ketakutan. Tampaknya cahaya Buddha barusan benar-benar memberikan banyak tekanan padanya. Tapi setelah Xiaoru kabur, jiwa itu keluar lagi. Ketika Long Xiao mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar terang. Dia tidak menyangka bahwa baju besi yang tampak biasa ternyata adalah harta karun. Long Xiao. Melihat ekspresi Long Xiao, Zhu Zishan meraung pelan. Long Xiao sadar dan berkata kepada Zhu Zishan, pemimpin aliansi Zhu, Dong Jiahao kabur bersama gadis itu. Dia pasti tidak akan bisa kabur di laut ini.
Dia seharusnya masih berada di perahu. Ayo kita cari. Long Xiao selesai. Dan berlari mencarinya dengan tidak sabar. Zhu Zishan mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Long Xiao tiba-tiba tertarik pada kedua orang ini. Long Xiao menggeledah seluruh kapal, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Dong Jiahao dan Xiaoru. Ternyata kedua orang itu meletakkan sekoci dan kabur. Hal ini membuat Long Xiao merasa sangat menyesal. Kedua orang itu kabur selama Sentian tidak bisa kabur. Mari kita mulai bisnis. Zhu Zishan menepuk bahu Long Xiao dan berkata. Long Xiao mengangguk, oke, ayo kita mulai bisnisnya. Lalu, Long Xiao memanggil semua orang di kapal pesiar yang berpartisipasi dalam uji coba. Uji coba ini bisa dikatakan memakan banyak korban jiwa. Beberapa orang tewas dalam pertempuran dengan monster di pantai, dan lebih dari 10 orang tewas dalam pertempuran dengan Sentian. Pada akhirnya, beberapa dari mereka kabur dan dibunuh di istana. Lebih dari 20 orang tewas dalam satu percobaan. Tetapi, juga, ini adalah satu-satunya saat dalam uji coba saya mendapatkan begitu banyak sumber daya. Setiap orang membawa setidaknya 100 jamu binatang buas. Anda harus tahu bahwa ada banyak jamu binatang langka di dalamnya, tetapi efektivitasnya telah berkurang karena usia. Tapi ramuan binatang buas ini benar-benar tak ternilai harganya. Semuanya, saya telah memanggil Anda semua untuk memberitahu Anda bahwa uji coba ini diselenggarakan oleh keluarga Long kami, jadi sumber daya yang diperoleh kali ini perlu diserahkan kepada keluarga Long kami dan kemudian dibagikan kepada Anda semua. Kamu dapat menyerahkan jamu binatang yang kamu punya, dan aku akan mendistribusikannya kembali ketika waktunya tiba. Long Xiao berkata dengan keras kepada semua orang. Kata-kata Long Xiao langsung membuat semua orang meraung tidak puas. Tuan Long, apa maksudmu? Meskipun keluarga Longmu bertanggung jawab atas persidangan ini, kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin mengalokasikan sumber daya. Long Xiao, kamu hanya mencoba membunuh seekor keledai. Kamu baru saja membunuh Sentian. Apa yang kamu katakan? Ya, apa yang kamu lakukan? Sekarang Sentian sudah mati dan Pulau Suolong hilang, kamu menambah penghinaan pada lukanya. Aku tidak akan menyerahkannya. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah. Kami banyak sekali, mengapa kami takut padamu? Semua orang meraung, bagaimana mungkin ada orang yang mau menyerahkan sumber daya yang telah mereka peroleh? Mendengarkan gemuruh kerumunan, Long Xiao tidak marah sama sekali. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, tidak apa-apa jika kalian tidak berteman satu sama lain. Tunggu saja sampai 7 hari kemudian dan matilah. Dari tusukan usus. Long Xiao, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Seseorang bertanya dengan keras. Tidak ada yang lain. Apakah kamu masih ingat Ki Gathering jamu yang kamu minum sebelum berangkat? Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja bis jamu dengan patuh dan aku akan membagikannya kembali kepadamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Xiao, semua orang mulai mengutuk. Dia memarahi keluarga Long karena tidak tahu malu, memarahi keluarga Long karena tidak mengalami kematian yang baik. Tidak peduli seberapa banyak dia memarahinya, Long Xiao tidak marah. Bahkan Zhu Zishan, yang menonton dari samping, mengagumi Long Xiao sedikit. Namun, jika menyangkut hidup dan mati, bagaimanapun juga, seseorang akan berkompromi. Segera, seseorang menyerahkan ramuan binatang itu. Segera setelah itu, semakin banyak orang yang menyerahkan jamu binatang itu. Pada akhirnya, Ge Jiai adalah satu-satunya yang gagal menyerahkan ramuan binatang itu. Nona Ge, apakah kamu tidak takut ususnya tertusuk dan pecah? Long Xiao memandang Ge Jiai dengan ragu, biar ku beritahu. Aku tidak berbohong padamu sama sekali. Jika kamu tidak menyerahkan ramuan binatang itu, aku tidak akan memberimu solusinya. Itu obat. Aku tidak takut. Aku bisa mati, tapi aku tidak akan menyerahkan jamu binatang itu. Ge Jiai mencibir. Karena Ge Jiai sama sekali tidak meminum Ki Gathering jamu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Xiao memandang Ge Jiai dengan marah, tetapi karena identitas Ge Jiai, Long Xiao tidak melakukan apapun padanya. Long Xiao mengumpulkan semua jamu binatang itu dan mulai membagikannya secara merata. Hanya saja pembagiannya tidak merata, melainkan didistribusikan sesuai dengan besarnya dan kekuatan keluarga klan tersebut. Anak-anak dari klan besar dan keluarga bangsawan mendapat banyak,
sedangkan anak-anak dari beberapa klan kecil dan keluarga bangsawan mendapat sangat sedikit. Meskipun anak-anak dari keluarga klan kecil tidak puas, mereka tidak punya pilihan selain mengutuk dalam hati mereka. Dan anak-anak dari keluarga klan besar itu sangat puas, jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah pada keluarga Long. Ini adalah masyarakat yang didominasi oleh hutan, dan ini adalah hukum kelangsungan hidup. Selama perjalanan percobaan ini, Long Xiao mendapat banyak jamu binatang, dan dia juga membunuh sentian, yang merupakan panen ganda. Satu-satunya penyesalan adalah Long Xiao kehilangan lengannya. Paradise City, di dalam istana. Sentian masih pingsan di tanah, dan mata Putri Duyung menjadi tajam setelah menyerap sebagian energi spiritual. Melihat Sentian di tanah, sudut mulut Putri Duyung sedikit terangkat. Aku tidak menyangka setelah ribuan tahun, aku akan bertemu Putra Naga tepat setelah aku bangun. Sepertinya ini adalah nikmat dewa bagiku. Putri Duyung perlahan berjalan ke arah Sentian. Mata Putri Duyung memancarkan cahaya merah, seperti memindai badan Sentian, dan kemudian cahayanya menghilang. Biksu muda Yuan Ying, putra naga yang bermartabat, sangat lemah. Tetapi kristal naga di badanku tidak kecil. Aku menyerapnya terlebih dahulu, dan perlahan-lahan aku memulihkan kekuatanku. Putri Duyung saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba meraih kristal naga di badan Sentian. Tapi saat Putri Duyung akan berhasil. Bas! Tiba-tiba cahaya keemasan bersinar, dan kemudian sesosok badan terbang keluar dari badan Sentian. Sosok ini sangat tinggi, ditutupi sisik cerah, dan aura yang keluar dari badannya membuat orang bergidik. Setelah melihat kemunculan sosok itu secara tiba-tiba, Putri Duyung sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Matanya penuh ketakutan dan kecemasan. Bagaimana mungkin seekor ikan yang bau mau menimbulkan masalah? Kata sosok itu dengan dingin. Putri Duyung gemetar dan langsung berlutut di tanah. Matanya penuh rasa tidak percaya, kamu adalah seekor naga. Tapi sebelum Putri Duyung selesai berbicara, Putri Duyung itu melambaikan satu tangannya dengan ringan, dan nafas ringan langsung menuju ke arah Putri Duyung. Putri Duyung itu bahkan tidak mengelak, dan langsung menghilang menjadi abu, seolah dia belum pernah ke sini sebelumnya. Hanya manik hiu jernih yang muncul di tanah, menandakan bahwa Putri Duyung telah muncul. Sosok itu perlahan menoleh, menatap Sentian dengan matanya yang dalam. Wajah tajam itu sebenarnya memiliki beberapa kemiripan dengan Sentian. Anakku, kamu hanya bisa menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Jejak kelembutan terpancar di mata sosok itu. Sentian sepertinya merasakan sesuatu, kelopak matanya bergerak sedikit, tapi dia tidak bangun. Gemuruh. Kota surga masih runtuh, dan suaranya mengejutkan. Dengan sedikit lambaian sosok itu, kota surga, yang tadinya berguncang hebat dan runtuh dengan cepat, tiba-tiba menjadi sunyi. Angin dan ombak di laut akibat keruntuhan juga mereda seketika. Segera, sosok itu perlahan menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Tapi Sentian masih koma dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kyoto. Setelah kembali dari uji coba ini, saya merasa sangat senang dan sedih. Banyak klan dan keluarga bangsawan telah kehilangan murid terbaik mereka, tetapi banyak klan dan keluarga bangsawan juga menerima hadiah yang besar. Sejumlah besar jamu binatang telah memungkinkan mereka untuk mengembangkan beberapa master lagi. Namun, persidangan ini juga membuat keluarga Long dan aliansi seni bela diri menjadi sorotan. Beberapa keluarga klan kecil turun ke forum untuk mengecam tindakan keluarga Long. Pada saat ini, Long Jingguo dari keluarga Long memandang Long Xiao dengan lengan patah, merasa tak terkatakan di dalam hatinya. Xiaoer, kamu terlalu ceroboh dalam persidangan ini. Bukankah kamu menjadi musuh keluarga Long kita? Long Jingguo berkata pada Long Xiao. Banyak klan dan keluarga bangsawan mencela keluarga Long, menyebabkan reputasi keluarga Long hancur. Ayah, bagaimana seorang pria bisa peduli dengan detail kecil saat melakukan sesuatu? Lihatlah berapa banyak master yang bisa saya latih untuk keluarga Long kita dengan begitu banyak jamu binatang kali ini. Dan dengan jamu binatang ini, saya yakin itu dalam waktu singkat waktunya, jadilah orang nomor 1 di dunia seni bela diri Kyoto. Mata Long Xiao sedikit menyipit dan dia berkata dengan bangga. Hei! Long Jingguo menghela nafas sedikit, lalu berkata, apakah kamu melihat Sentian Matei dengan matamu sendiri? Tidak, tapi seluruh pulau Suolong runtuh dan menghilang ke laut,
jadi sentian tidak bisa bertahan sama sekali. Tidak, sayang sekali jamu binatang buas di kota surga itu. Jejak rasa kasihan muncul di mata Long Xiao. Untungnya sentian sudah mati. Sekarang kita harus menenangkan kemarahan keluarga seni bela diri itu. Setelah Long Jingguo selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti dan berbalik dan berkata, Xiao, kamu jangan kemana-mana selama periode ini, berlatihlah dengan baik di rumah, jika kamu terlihat seperti ini sekarang, akan sangat merepotkan jika ada yang tahu. Setelah Long Jingguo selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar dari Long keluarga dan langsung pergi ke aliansi seni bela diri. Di aula aliansi seni bela diri, suasana hati Zhu Zishan sedang baik. Kali ini dia tidak hanya membunuh sentian, dia juga membawa kembali begitu banyak jamu binatang ke aliansi seni bela diri. Saya percaya bahwa atasan pasti tidak akan menghukumnya lagi, dan mungkin kekuatan besar akan menghadiahinya sejumlah harta. Tepat ketika Zhu Zishan sedang bahagia, Long Jingguo masuk. Tuan Long, silakan duduk. Zhu Zishan sangat sopan kepada Long Jingguo. Uji coba ini dilakukan oleh keluarga Long. Mampu membunuh sentian dan mendapatkan begitu banyak jamu binatang bisa dianggap sebagai kontribusi keluarga Long, jadi tentu saja Zhu Zishan harus bersikap sopan kepada Long Jingguo. Pemimpin aliansi Zhu, dalam uji coba ini, Xiaor masih muda dan energik, dan mengubah peraturan secara acak, yang membuat banyak keluarga seni bela diri tidak puas. Sekarang ada berita negatif tentang keluarga Long kami di mana-mana, jadi saya ingin meminta pemimpin aliansi Zhu untuk temukan cara untuk menjelaskan hal ini. Mari kita selesaikan masalah ini. Kata Long Jingguo langsung pada intinya. Ketika Zhu Zishan mendengar ini, dia sedikit mengernyit, Tuan Long, keluarga Long Anda juga merupakan anggota aliansi seni bela diri. Tentu saja aliansi seni bela diri kami akan mengurus hal seperti itu jika itu terjadi. Tetapi Anda juga tahu bahwa banyak keluarga bangsawan di sini bukan saya belum bergabung dengan aliansi seni bela diri, jadi tidak masalah apa yang saya katakan. Tapi aku bisa menjamin bahwa keluarga klan manapun yang tergabung dalam aliansi seni bela diri yang berani membuat pernyataan tidak bertanggung jawab tentang keluarga Long akan dihukum olehku. Long Jingguo mengerutkan alisnya dengan erat setelah mendengar ini. Tapi Zhu Zishan memang benar. Banyak klan dan keluarga bangsawan belum bergabung dengan aliansi seni bela diri, jadi meskipun Zhu Zishan berbicara, tidak ada yang boleh mendengarkan. Tapi jika orang-orang ini dibiarkan terus membuat masalah, reputasi keluarga Long akan hancur. Bagaimanapun, keluarga Long juga merupakan keluarga seni bela diri terkenal di Kyoto untuk menekannya. Mungkinkah jika kalangan pencaksilat di seluruh negeri mengetahui hal ini, maka keluarga Long akan malu? Saya punya ide di sini, saya tidak tahu apakah itu cocok atau tidak. Saat ini, Ning Sam berjalan keluar dari samping. Ning Sam selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Ning, apa yang bisa dilakukan wakil pemimpin Ning? Long Jingguo awalnya ingin menelepon Ning Sam, tapi sekarang Ning Sam adalah wakil pemimpin. Selain itu, persidangan ini telah disetujui oleh Ning Sam. Jadi Long Jingguo juga ingin menelepon Ning Sam. Tuan Long, klan dan keluarga bangsawan ini belum bergabung dengan aliansi seni bela diri, jadi kita tidak bisa mengendalikannya, tapi mulai sekarang, kita bisa membiarkan mereka bergabung. Selama klan dan keluarga bangsawan ini telah bergabung dengan bela diri aliansi seni, lalu jika pemimpin aliansi mengatakan sesuatu, itu akan berhasil. Ning Sam berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Long Jingguo mendengar ini, dia langsung tersenyum pahit, wakil pemimpin Ning. Setelah bertahun-tahun, jika klan dan keluarga bangsawan ini ingin bergabung dengan aliansi seni bela diri, mereka sudah bergabung. Mengapa menunggu sampai sekarang? Mereka bergabung tanpa kita minta mereka untuk bergabung. Kepala keluarga Long benar, banyak keluarga klan tidak ingin bergabung dengan aliansi seni bela diri dan merasa dibatasi, jadi kami tidak bisa memaksa mereka untuk bergabung. Zhu Zishan juga menjelaskan. Ini mudah ditangani. Dalam uji coba ini, Tuan Long mendapat banyak jamu binatang buas. Kita bisa menggunakan beberapa di antaranya sebagai sumber daya. Selama mereka bergabung dengan aliansi seni bela diri, kita bisa berbagi sumber daya dengan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Sumber daya aliansi seni bela diri kita. Bagikan. Selain uji coba tahunan, ada juga beberapa manfaat lainnya.
Dalam menghadapi kepentingan, siapa yang bisa menolak? Ning Sam berkata kepada Zhu Zishan dan Long Jingguo. Mendengar perkataan Ning Sam, Zhu Zishan mengangguk puas. Bagaimanapun, semakin banyak keluarga seni bela diri yang bergabung dengan aliansi seni bela diri, semakin besar kekuatan aliansi seni bela diri mereka. Namun, Long Jingguo sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, jamu binatang ini sekarang menjadi sumber daya keluarga Long. Dia diminta untuk mengeluarkannya untuk merekrut anggota aliansi seni bela diri. Wakil pemimpin Ning, bagaimana jika ada begitu banyak manfaat, tetapi masih ada keluarga klan yang tidak bergabung? Long Jingguo bertanya. Ning Sam mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan sedikit cibiran, karena kamu tidak ingin makan roti panggang, maka kamu harus minum anggur yang enak. Siapapun yang tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri akan langsung. Ning Sam memberi isyarat untuk menyeka lehernya dan memintanya untuk minum. San dan Long Jingguo sama-sama terkejut. Jika Anda tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri dan membunuh mereka, bukankah itu memaksa orang untuk bergabung? Ning Sam, menurutmu baik-baik saja, tapi apakah kamu lupa bahwa ada Tuan Si di Kyoto? Zhu Zishan mengingatkan Ning Sam. Pemimpin, kami merekrut anggota secara normal, Tuan Si tidak bisa menghentikan kami, kan? Serahkan keluarga klan yang keras kepala itu kepada saya akan menangani mereka secara diam-diam, Tuan Si juga tidak akan tahu. Tanpa bukti, apakah Tuan Si masih bisa membubarkan aliansi seni bela diri kita? Kata Ning Sam sambil mencibir. Setelah mendengar ini, Zhu Zishan merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu bisa menangani masalah ini. Saat itu aliansi seni bela diri kita akan lebih kuat, dan kamu akan mendapat kontribusi terbesar. Kata bahu itu. Ning Sam mengangguk, dan kemudian melihat ke Long Jingguo, Tuan Long, tolong kirim seseorang untuk mengirimkan sumber daya. Melihat ini, Long Jingguo hanya bisa setuju, oke, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Dan pergi. Dan Zhu Zishan memandang Ning Sam, kamu harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah besar. Zhu Zishan masih dalam posisi pemimpin aliansi, dan dia akhirnya menetap ingin menimbulkan masalah, dan saya tidak mau bertanggung jawab. Jangan khawatir, pemimpin, kata Ning Saman dengan percaya diri. Zhu Zishan mengangguk, bangkit dan beristirahat di belakang, sementara Ning Sam menatap punggung Zhu Zishan dengan senyum sinis di wajahnya. Di dalam paviliun pelindung Dharma di Kyoto. Suasananya sangat menyedihkan, semua orang terdiam, dan Tuan Si sedang duduk di kursi utama dengan sebatang rokok di tangannya, sesekali menghisap, mengerutkan kening. Xing Jun di samping tidak berani bernapas. Dia telah bersama Tuan Si selama lebih dari 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi Tuan Si seperti ini. Dan Zhao Wuji sedikit gemetar. Meskipun dia telah bersama Tuan Si selama beberapa waktu, Zhao Wuji menjadi gugup setiap kali dia menghadapi Tuan Si. Setelah merokok, Tuan Si perlahan memandang Zhao Wuji, apakah berita yang Anda dengar akurat? Tuan Si, itu benar sekali. Dan saya juga menemukan Dong Jiahao, anak laki-laki dari keluarga Dong. Dia berada di luar paviliun penjaga. Ada juga seorang gadis bernama Xiaoru, mereka semua kabur dari Pulau Suolong. Kata Zhao Wuji cepat kepada Tuan Si. Begitu Tuan Si mendengar tentang Xiaoru, dia segera berkata bahwa mereka berdua dengan cepat. Zhao Wuji tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru membawa Dong Jiahao bersama Xiaoru. Setelah melihat Xiaoru, Tuan Si melihat ke atas dan ke bawah dengan matanya, membuat Xiaoru sedikit takut. Menghadapi Tuan Si, Dong Jiahao sangat gugup. Dia buru-buru membungkuk kepada Tuan Si dan berkata, Dong Jiahao, temui Tuan Si. Dong Jiahao, ceritakan semua yang kamu lihat dan ketahui. Katakan lagi. Si bertanya pada Dong Jiahao. Dong Jiahao dengan cepat menceritakan semua yang terjadi setelah dia bertemu Sentian, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah Xing Jun dan Zhao Wuji mendengar ini, mereka semua diliputi amarah. Mereka tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, semua orang di dunia seni bela diri Kyoto akan mengincar Sentian demi keuntungan mereka sendiri dan ingin membunuh Sentian. Itu sangat tidak tahu malu. Apakah ini masih gaya keluarga terkenal dan terhormat, atau gaya keluarga pencaksilat? Apa bedanya mengikuti para penggarap jahat itu? Wajah Tuan Si juga sangat jelek.
Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Apakah Sentian benar-benar mati di dasar laut? Wajah Tuan Si memancarkan rasa menyalahkan diri sendiri. Tuan Si, berita yang saya dengar adalah Tuan Sen terjebak di kota surga itu. Ketika orang-orang itu kabur, Tuan Sen belum mati. Tidak ada perbedaan antara terjebak di kota surga dan mati. Karena kota surga telah runtuh, saya khawatir seluruh Pulau Suolong tidak akan ada lagi. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup ketika terjebak di bawah laut? Wajah serius. Tuan Si, di mana kota surga? Apakah Anda pernah ke tempat itu? Xing Jun bertanya kepada Tuan Si dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar tentang kota surga ini. Tuan Si menggelengkan kepalanya, saya baru saja mendengar bahwa itu adalah kota kuno ribuan tahun yang lalu. Tiba-tiba menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana perginya kota surga ini. Saya tidak menyangka kota itu akan tenggelam ke dasar laut. Laut. Tuan Si, apakah Anda ingin saya membawa seseorang untuk menemukan Sentian? Bahkan jika Sentian terjebak di dasar laut, dengan kekuatan kita saat ini, kita dapat menyelamatkannya. Jika tidak berhasil, kita harus menemukan badannya. Tanya Xing Jun. Tuan Si tidak berkata apa-apa, menyalakan rokok lagi, dan kemudian mulai merokok dengan penuh semangat. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di benak Tuan Si, dan Tuan Si, yang awalnya memiliki wajah muram, kini tersenyum. Perubahan ekspresi Tuan Si mengejutkan semua orang. Saya tidak tahu apakah Tuan Si geblek, mengapa dia tiba-tiba menyeringai. Oke, jangan khawatir tentang Sentian, kamu boleh keluar. Anak ini sungguh beruntung. Saya tahu dia tidak akan mati. Saya harap kali ini adalah takdirnya. Tuan Si mematikan rokoknya dan ekspresinya kembali ke keadaan dingin. Nona Xiaoru, kenapa kamu tidak beristirahat di rumah kami selama beberapa hari, dan aku akan membawamu ke lembah Dewa Pengobatan. Dong Jiahao berkata kepada Xiaoru setelah berjalan keluar dari paviliun pelindung Dharma. Saudara Dong, saya ingin pergi ke lembah Dewa Pengobatan sekarang. Kehidupan dan kematian saudara Sentian tidak diketahui sekarang. Saya ingin mengikuti Paman Long dan yang lainnya untuk mendiskusikannya. Saya yakin saudara Sentian tidak akan mati. Dong Jiahao berterima kasih dan berkata. Setelah tiba di Kyoto, Xiaoru masih asing dengan tempat itu. Untungnya, Dong Jiahao ada di sana, yang membuat Xiaoru sangat berterima kasih kepada Dong Jiahao. Oke, aku akan membawamu ke lembah Dewa Pengobatan sekarang. Dong Jiahao mengangguk dan berkata. Dong Likun mengirim beberapa master setengah langkah Wuhou dan Wuhou untuk mengawal Dong Jiahao dan Xiaoru ke lembah Yaoshan. Dalam uji coba ini, Sentian menjadi sasaran seluruh komunitas seni bela diri Kyoto, Dong Jiahao terluka, dan Dong Likun sangat marah. Hanya saja keluarga Dong saat ini tidak cukup kuat untuk bersaing dengan seluruh dunia seni bela diri Kyoto, jadi dia hanya bisa menahannya. Ketika keluarga Dong cukup kuat, dia pasti akan membalaskan dendam Sentian. Karena tanpa Sentian, tidak akan ada keluarga Dong hari ini. Yang lain memiliki pemikiran yang sama di lembah kejahatan. Sentian sudah mati. Baik itu Zhao Liguo atau 4 orang jahat, sebagai bawahan Sentian, mereka memiliki tanggung jawab untuk membalaskan dendam Sentian. Namun, mereka juga tahu bahwa kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk melawan seluruh dunia seni bela diri Kyoto, tetapi kebencian ini telah terekam di hati mereka masing-masing. Suatu hari, pertikaian berdarah ini akan terbalas. Kali ini, di forum seni bela diri, berita kematian Sentian juga membanjiri setiap bagian. Apakah ini kematian ketiga Sentian? Sentian telah meninggal 3 kali dalam waktu singkat. Saya tidak tahu apakah kali ini benar. Saya dengar itu benar. Hampir semua orang di bela diri Kyoto komunitas seni adalah, lihat, Sentian terjebak di dasar laut. Dia pasti sudah mati. Pernahkah Anda mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya seluruh dunia seni bela diri Kyoto melihat sikap tidak tahu malu terhadap Sentian? Ujian yang dijanjikan, Zhu Zishan, pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto, juga pergi ke sana. Bukankah ini jelas-jelas jebakan? Tampaknya aliansi seni bela diri Kyoto sangat membenci Sentian. Untuk sementara waktu, ada banyak diskusi tentang segala hal, tetapi banyak orang tidak percaya bahwa Sentian benar-benar mati. Bagaimanapun, ini adalah ketiga kalinya berita kematian Sentian diberitakan. Setiap kali berita itu benar, dan ada gambar yang membuktikannya.
Apa yang terjadi pada akhirnya? Sentian masih hidup dan sehat, mungkin kali ini akan sama. Di lembah Dewa Pengobatan, ketika Xiaoru melihat Gulinger dan Long Wu, dia berpelukan dan langsung menangis bersama. Xiaoru telah dibekukan selama beberapa bulan. Baik Long Wu maupun Gulinger merasa bahwa mereka tidak akan pernah melihat Xiaoru lagi dalam hidup ini, tetapi mereka tidak ingin melihat Xiaoru lagi, yang membuat mereka sedikit tidak percaya. Setelah menangis, Long Wu mengikuti Xiaoru untuk memahami situasi saat itu. Setelah mendengar bahwa Sentian terjebak di Paradise City, Long Wu terlihat sangat jelek. Paman Long, aku yakin Sentian tidak bisa mati seperti ini. Dia pasti akan baik-baik saja. Xiaoru membujuk Long Wu. Pada saat ini, Gulinger juga bersikap sangat tenang. Dia selalu percaya di dalam hatinya bahwa Sentian akan baik-baik saja. Sentian menghadapi bahaya berulang kali, dan dinyatakan meninggal beberapa kali di forum, tetapi dia selalu aman. Kali ini dia yakin Sentian akan baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, aliansi seni bela diri akhirnya mengambil tindakan terhadap seluruh komunitas seni bela diri di Kyoto. Dengan keuntungan yang sangat besar, banyak klan dan keluarga bangsawan mengumumkan untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri. Beberapa klan dan keluarga bangsawan ragu-ragu, tetapi mengalami bencana. Dalam sekejap, komunitas seni bela diri Kyoto berada dalam kekacauan, dan akhirnya sebagian besar dari mereka bergabung dengan aliansi seni bela diri. Hanya beberapa keluarga klan besar yang masih bersaing, seperti keluarga Dong dan keluarga Ge. Aliansi seni bela diri juga mulai menargetkan keluarga besar ini, serta lembah manusia jahat, lembah Yaoshen, dan orang lain yang dekat dengan Sentian, dan siap mengambil tindakan. Zhu Zishan ingin menghapus sepenuhnya jejak keberadaan Sentian. Siapapun yang mengikuti Sentian dari dekat akan menjadi musuh aliansi seni bela diri. Selama periode ini, Long Xiao juga memanfaatkan waktu untuk berlatih. Dengan sejumlah besar ramuan binatang sebagai sumber daya, kekuatan Long Xiao juga meningkat pesat. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi Sentian masih belum muncul, dan semua orang mulai percaya bahwa Sentian telah meninggal. Dan festival terpenting musim panas, festival musim semi perlahan mendekat. Banyak orang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahun baru. Bliss City, di dalam istana. Sentian perlahan membuka matanya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, apalagi apa yang terjadi di luar selama periode ini. Setelah melihat ke dalam istana, dia tidak melihat Putri Duyung, yang membuat Sentian sangat aneh. Saya tidak tahu kemana Putri Duyung itu pergi dan mengapa dia melepaskan saya. Apa ini? Sentian tiba-tiba melihat manik hiu di tanah. Manik hiu ini berbeda dari jamu binatang lainnya. Di balik penampilannya yang berkilau, sebenarnya ada jejak kekacauan di dalamnya. Sentian mengambil manik hiu di tangannya, dan energi spiritual yang sangat besar langsung mengenai badan Sentian. Aura yang sangat menakutkan. Sentian terkejut. Dia menemukan bahwa energi spiritual yang dipancarkan oleh manik hiu ini tidak kalah dengan jiwa baru lahir duda. Apa ini? Bagaimana bisa ia memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Sentian dengan hati-hati melihat manik-manik hiu di depannya. Setelah melihatnya lama, Sentian tidak melihat alasannya, jadi dia hanya bisa menyimpan mutiara hiu untuk sementara. Sentian mendorong pintu istana hingga terbuka, dan jamu binatang itu memancarkan cahaya redup. Sentian melepaskan kesadaran spiritualnya dan meluncurkan pencarian seperti karpet. Dia ingin melihat apakah ada orang lain di kota surga. Ketika Sentian mencari ke atas, dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari kota surga sama sekali. Dia juga tidak bisa merasakan keberadaan Pulau Kunci Naga. Mengapa Pulau Kunci Naga hilang? Sentian terkejut. Dia ingin menyebarkan kesadarannya di sini, tetapi ternyata badannya sudah sangat lemah dan kekuatan mentalnya tidak dapat mendukungnya sama sekali. Tak berdaya, Sentian hanya bisa memilih untuk berlatih dalam pengasingan sampai dia mendapatkan kembali kekuatannya. Untungnya, ada sumber daya ramuan binatang yang tak terhitung jumlahnya di sini, yang cukup baginya untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Memikirkan hal ini, Sentian duduk bersila dan mulai menjalankan teknik kondensasi jantung dengan cepat. Sejumlah besar energi spiritual mengalir ke badan Sentian. 10 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, dan hanya tinggal beberapa hari tersisa sebelum tahun baru. Dalam 10 hari terakhir, dunia seni bela diri di Kyoto diam-diam berubah,
dan kekuatan aliansi seni bela diri hampir mencapai puncaknya. Kali ini perluasan aliansi seni bela diri tidak dihalangi oleh pihak berwenang, yang juga menyebabkan banyak orang membicarakannya. Dan di lembah Dewa Pengobatan, Zhao Ligo dan 4 orang jahat semuanya ada di sini. Mereka mengerahkan semua orang ke sini untuk melindungi Long Wu, Gulinger dan yang lainnya. Apakah itu Zhao Liguo atau 4 orang jahat, mereka semua adalah bawahan Sentian. Mereka tahu misi mereka. Terlepas dari apakah Sentian benar-benar mati atau tidak, mereka harus melindungi teman dan keluarga Sentian. Hati Gulinger mulai bergetar. Setelah sekian lama, masih belum ada jejak Sentian. Aliansi seni bela diri sudah bersiap untuk menyerang lembah kejahatan. Dia pasti akan muncul. Sentian, kamu, apakah kamu benar-benar mati? Gulinger menatap ke timur, dengan air mata di wajahnya. Saya sudah mengenal Sentian sejak lama. Gulinger mengikuti Sentian dari Hong Seng ke Kyoto. Dari agen kecil, dia kini telah menjadi seniman bela diri. Gulinger tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Sentian, jika kamu benar-benar mati, aku pasti akan melepaskanmu, tunggu saja aku. Wajah Gulinger pucat, dan dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Zhu Zishan duduk di posisi pemimpin, merasa sangat bahagia di hatinya. Sentian telah meninggal, dan sekarang aliansi seni bela diri telah berkembang sedemikian rupa. Zhu Zishan sedang menunggu hadiah dari atas. Zhu Zishan awalnya sangat meremehkan Ning Sam, tetapi setelah itu, dia menemukan bahwa Ning Sam adalah pria berbakat yang mengurus semuanya dengan tertib. Dengan cara ini, Zhu Zishan tampak jauh lebih santai, tetapi Zhu Zishan tidak tahu bahwa semakin santai dia, semakin berbahaya dia. Ketika seseorang kehilangan nilainya, inilah saatnya kehilangan nyawanya. Pemimpin aliansi, hampir semua klan dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto telah bergabung dengan aliansi seni bela diri kita. Bukankah ini waktunya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang dekat dengan Sentian? Kata Zhu Zishan. Ning Sam, apakah kamu punya rencana bagus? Zhu Zishan bertanya pada Ning Sam. Selama ini, dia sudah terbiasa membiarkan Ning Sam membuat pengaturan. Sekarang keluarga Dong dan keluarga Ge masih tidak mau bergabung dengan aliansi seni bela diri kita, dan kedua keluarga ini memiliki pengaruh tertentu di Kyoto. Jika kita menyerang dengan gegabah dan menghancurkan kedua keluarga ini, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan resmi, jadi kupikir. Ning Sam mendekati telinga Zhu Zishan dan membisikkan beberapa kata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Zhu Zishan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ning Sam, kamu benar-benar memilikinya. Kamu dapat memikirkan metode seperti itu. Kamu dapat melakukannya sendiri. Zhu Zishan melambaikan tangannya dengan puas dan berkata. Ning Sam sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berbalik dan meninggalkan aliansi seni bela diri. Keluarga Dong. Dong Likun memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia tahu bahwa hidup dan mati keluarga Dong telah tiba. Di masa lalu, keluarga Dong dan keluarga Ning berselisih satu sama lain. Tetapi sekarang Ning Sam telah menjadi wakil pemimpin aliansi seni bela diri, dia pasti akan menyerang keluarga Dong terlebih dahulu. Saat ini, hampir semua klan dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto telah menjadi anggota aliansi seni bela diri. Jika Dong Likun ingin mengikuti aliansi seni bela diri untuk melawan mereka, itu hampir mustahil. Ayah, keluarga Dong kita juga merupakan keluarga terkenal di Kyoto. Bahkan jika Ning Sam menjadi wakil pemimpin aliansi seni bela diri, apakah dia masih berani menyerang kita secara terbuka? Jika dia berani menyerang kita, kita bisa pergi ke Tuan Si yang membuat keputusan. Seluruh dunia seni bela diri di Kyoto tidak ditentukan oleh aliansi seni bela diri itu sendiri. Dong Jiahao melihat ekspresi sedih di wajah ayahnya, jadi dia membujuknya. Hei, Dong Likun menghela nafas, apa yang kamu tahu? Jika Tuan Si ingin mengurusnya, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Bagaimana mungkin aliansi seni bela diri bisa berkembang seperti ini? Lalu kenapa Tuan Si tidak peduli? Dong Jiahao bertanya dengan bingung. Jalan. Bagaimana saya tahu? Kami tidak tahu sikap resminya. Untuk sesaat, Dong Jiahao berhenti bicara dan semua orang terdiam. Ayah, bagaimana kalau kita meminta bantuan keluarga Ge? Di dunia seni bela diri Kyoto, keluarga Ge adalah satu-satunya yang belum bergabung dengan aliansi seni bela diri dan berani bersaing dengan aliansi seni bela diri.
Kata Dong Likun. Keluarga Ge selalu menjauhkan diri dari dunia, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita mengikuti keluarga Ge. Mengapa mereka harus membantu kita? Ayah, aku akan mencari Ge Jiai. Menurutku dia memiliki hati yang baik. Dia bahkan menyelamatkanku di Paradise City. Dong Jiahao masih berterima kasih kepada Ge Jiai karena telah menyelamatkan nyawanya. Dong Likun berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, kamu dapat membawa lebih banyak hadiah. Pertama untuk berterima kasih kepada Nona Ge karena telah menyelamatkan nyawanya, dan kedua untuk mengetahui nada keluarga Ge. Oke. Dong Jiahao berbalik dan pergi dengan gembira setelah mendengar ini. Kyoto, keluarga Ge. Kekuatan keluarga Ge dianggap salah satu yang terbaik di Kyoto, namun keluarga Ge selalu menjauhkan diri dari dunia dan tidak pernah memulai perselisihan dengan orang lain, apalagi bergabung dengan aliansi, asosiasi, begitu pula keluarga Ge. Tidak terkenal di Kyoto. Sebagai orang paling berbakat di generasi muda, Ge Jiai menjadi terkenal di usia muda. Namun, karena pengasingan Ge Jiai, reputasinya perlahan memudar. Pada hari ini, Ge Jiai sedang duduk di paviliun di rumahnya, menatap ke timur dalam keadaan kesurupan. Orang ini tidak bisa mati seperti ini. Kata Ge Jiai dalam hati. Jiai, perhatianmu terganggu sejak kembali dari persidangan. Apa yang kamu pikirkan? Saat ini, seorang pria parubaya menghampiri Ge Jiai sambil tersenyum. Pria parubaya ini adalah ayah Ge Jiai, Ge Fuhai. Ge Jiai buru-buru tersadar, menoleh ke arah Ge Fuhai dan berkata, aku tidak memikirkan apapun. Hanya saja di dalam kamar terlalu membosankan. Keluar dan duduk. Di hari yang dingin seperti ini, kamu sedang duduk di luar dalam keadaan kesurupan, apakah kamu sedang memikirkan seorang pria? Di usiamu, kamu benar-benar harus punya pacar. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menginginkan laki-laki lagi? Abaikan kamu. Ge Jiai memutar matanya ke arah Ge Fuhai, berdiri dan hendak pergi, tapi ditahan oleh Ge Fuhai. Hahaha, kamu adalah putriku, apa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Ge Fuhai tertawa, Sentian itu memang jenius, dan aku sangat menyukainya, tapi hidupnya terlalu singkat. Jika kamu mati, kamu tidak akan mendapatkan berkah ini. Ayah, siapa yang peduli dengan Sentian? Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak mengenalnya. Ge Jiai sepertinya merasa bersalah dan meninggalkan Ge Fuhai, tidak ingin mengikuti Ge Fuhai berbicara. Saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ge buru-buru datang untuk melaporkan, Tuan, Nona, Tuan muda Dong Jiahao dari keluarga Dong ada di sini untuk berkunjung, mengatakan dia sedang mencari rindu. Mencariku untuk? Ge Jiai sedikit mengernyit. Kerut. Dong Jiahao juga tidak buruk. Meskipun dia agak bermoral, dia bukan orang jahat. Ge Fuhai tersenyum pada Ge Jiai. Ge Jiai memutar matanya ke arah Ge Fuhai, abaikan kamu. Setelah mengatakan itu, Ge Jiai berjalan menuju pintu. Dia pergi untuk melihat apa yang dilakukan Dong Jiahao dengannya. Ketika Ge Jiai tiba di depan pintu, dia menemukan Dong Jiahao berdiri di depan pintu, mengenakan setelan jas yang rapi, seolah-olah dia telah berpakaian khusus. Dong Jiahao, apa yang kamu inginkan dariku? Ge Jiai bertanya pada Dong Jiahao. Meski Ge Jiai menyelamatkan nyawa Dong Jiahao di Paradise City, bukan berarti Ge Jiai menyukai Dong Jiahao. Ge Jiai tidak menyukai salah satu pemuda di Kyoto. Melihat Ge Jiai, mata Dong Jiahao bersinar terang. Nona Ge, saya bebas menyela Anda. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Nona Ge. Dong Jiahao buru-buru mendekati Ge Jiai dan berkata, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Kenapa kamu begitu dekat? Ge Jiai mundur selangkah dengan jijai, sangat tidak puas dengan penampilan sembrono Dong Jiahao. Nona Ge, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita bicara di tempat lain. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan kembali. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Kata Ge Jiai sambil berbalik untuk kembali. Nona Ge, ini tentang Sentian, apakah Anda tidak ingin mendengarnya? Dong Jiahao berkata tiba-tiba. Setelah mendengar Sentian, Ge Jiai berhenti, berbalik dan bertanya, ada apa dengan Sentian? Apakah Sentian belum mati? Melihat ekspresi Ge Jiai yang sedikit cemas, mata Dong Jiahao menunjukkan sedikit kejahatan.
Nona Ge, ayo kita cari tempat. Aku akan memberitahumu pelan-pelan agar orang lain tidak mendengarkan. Setelah Dong Jiahao selesai berbicara, dia membuka pintu mobil dengan sangat sopan. Ge Jiai ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di atasnya. Dong Jiahao masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan melaju menuju sebuah hotel. Melihat Ge Jiai melalui kaca spion, sudut mulut Dong Jiahao sedikit terangkat, menunjukkan senyuman jahat. Senyuman seperti ini tidak pernah muncul di wajah Dong Jiahao, tapi Ge Jiai tidak menyadarinya. Di Paradise City, Sentian sedang duduk bersila. Jamu binatang yang tak terhitung jumlahnya di tanah telah berkurang setengahnya saat ini. Saat jumlah ramuan binatang terus berkurang, kekuatan Sentian juga meningkat pesat. Saat ini, Sentian telah memasuki ranah kedua jiwa baru lahir. Meskipun hanya peningkatan kecil di ranah, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Perlahan membuka matanya dan melihat sejumlah besar jamu binatang menghilang di tanah, Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kultivasi di alam jiwa yang baru lahir ini membutuhkan sumber daya yang begitu besar. Kalau begitu, bukankah lebih dari itu sulit untuk dipraktikkan di masa depan? Melihat sejumlah besar ramuan binatang yang tersisa di depannya, Sentian tidak tahu kapan dia bisa menyerap semuanya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Apa yang terjadi di luar? Sentian tidak lagi memiliki konsep waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, apalagi apa yang terjadi di luar. Saya tidak tahu apakah festival musim semi telah berlalu, tapi diam-diam dia memutuskan untuk menyelamatkan Su Yuki dan ibunya sebelum tahun baru, tapi sekarang sepertinya dia tidak tahu apakah keinginannya bisa terwujud. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Menghadapi sumber daya obat mujarab binatang yang sangat besar, Sentian tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkan mereka sendirian. Mungkin jika ramuan binatang ini bisa diambil, sayang sekali ruang di cincin penyimpanannya tidak terlalu besar, jadi dia tidak bisa mengambil semua ramuan binatang itu. Kita hanya bisa terus berlatih dulu. Sentian menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menjalankan teknik kondensasi jantung dan mulai berlatih lagi. Kyoto, di dalam hotel. Ge Jiai mengikuti Dong Jiahao ke sebuah ruangan. Ruangan itu didekorasi dengan baik dan sangat hangat. Ge Jiai melihat sekeliling dan kemudian bertanya kepada Dong Jiahao dengan tenang, "Dong Jiahao, apakah tidak pantas bagimu membawaku ke sini untuk membicarakan sesuatu?" Meskipun Ge Jiai mengatakan ini, dia tidak mengambil hati karena dia mengenal Dong Jiahao dengan kekuatannya sendiri. Dia bisa menaklukkan Dong Jiahao hanya dengan beberapa serangan, jadi dia tidak takut Dong Jiahao punya niat buruk. Mes Ge, tidak ada yang tidak pantas. Aku sudah lama menyukaimu. Aku memanggilmu ke sini hari ini hanya untuk mengaku padamu. Kata Dong Jiahao dan sebenarnya mengambil dia mengulurkan buket bunga dan kemudian berlutut di depan Ge Jiai. Ketika Ge Jiai melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedingin es, dan dia berkata dengan nada meremehkan, "Kamu harus menyerah. Aku sama sekali tidak menyukaimu." Setelah Ge Jiai mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak menyangka Dong Jiahao ternyata. "Aku menipu diriku sendiri untuk mengakui cintaku." Meskipun Ge Jiai sangat marah sekarang, dia tidak mengambil tindakan terhadap Dong Jiahao. Bagaimanapun, ada perombakan besar-besaran dalam dunia seni bela diri di Kyoto, dan sulit bagi keluarga Ge untuk tetap cuek terhadap dunia, jadi dia tidak ingin menjadi musuh bagi keluarga Ge. Tapi kapan Ge Jiai berbalik untuk pergi, Dong Jiahao tiba-tiba mengambil tindakan dan langsung meraihnya. Dapatkan pergelangan tangan Ge Jiai. "Nona Ge, karena Anda di sini, saya pikir kita harus mengobrol baik-baik sebelum pergi," kata Dong Jiahao dengan senyum sinis di wajahnya. Ge Jiai mengerutkan kening, "Lepaskan aku." Setelah mengatakan itu, Ge Jiai mengangkat tangannya dan meninju. Namun, Ge Jiai tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia memukul dengan seluruh kekuatannya, Dong Jiahao pasti tidak akan mampu menahannya. Namun siapa sangka saat Ge Jiai meninju, Dong Jiahao tidak mengelak, melainkan langsung mengulurkan tangan dan meraih tinju Ge Jiai, mencegah Ge Jiai bergerak sama sekali. Ge Jiai tertegun, dan semburan kabut langsung keluar dari Dong Jiahao. Kemudian pikiran Ge Jiai mulai terasa pusing, dan akhirnya dia memejamkan mata dan pingsan. Melihat Ge Jiai yang pingsan, Dong Jiahao mengangkat sudut mulutnya, langsung menggendong Ge Jiai ke tempat tidur, lalu perlahan melepas pakaian Ge Jiai.
Melihat badan Ge Jiayi, badan Dong Jiahao dipenuhi kabut hitam. Kemudian wajah Dong Jiahao berubah dan berubah menjadi Ning Sam. Ternyata Dong Jiahao ternyata adalah Ning Sam yang sedang menyamar. Pantas saja pukulan Ge Jiayi barusan mudah ditangkap. Cek, cek, cek. Sungguh wanita yang baik, jika bukan karena aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki, aku pasti akan mendapatkanmu. Ning Sam merasa menyesal untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan kamera yang telah disiapkannya dan mulai memotret Ge Jiayi. Setelah melakukan semuanya, Ning Sam meninggalkan hotel. Selanjutnya, dia hanya menunggu keluarga Ge mengikuti keluarga Dong dalam pertarungan hidup dan mati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ge Jiayi perlahan bangun melihat pakaiannya yang acak-acakan, dia pingsan dan menangis. Dia adalah putri surga yang bangga, dan dia adalah kekasih impian banyak tuan muda dari klan dan keluarga bangsawan. Tapi sekarang, dia telah di. Dong Jiahao, aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian. Ge Jiayi memancarkan niat membunuh yang kuat. Saat ini, dia mengira Dong Jiahao lah yang tidak menghormatinya. Ge Jiayi yang hancur kembali ke rumah, membilas badannya dengan putus asa, dan kemudian mengganti pakaiannya. Dia ingin pergi ke keluarga Dong secara langsung untuk mencari penjelasan. Bahkan jika dia mati, dia akan membunuh Dong Jiahao. Namun saat Ge Jiayi hendak pergi ke keluarga Dong untuk mencari Dong Jiahao, seorang pelayan dari keluarga Ge bergegas masuk. Nona, tuan muda dari keluarga Dong, Dong Jiahao, sedang meminta pertemuan di luar pintu. Setelah mendengar ini, seluruh badan Ge Jiayi meleduk ketakutan. Niat membunuh menghilang dalam sekejap, dan dia bergegas menuju pintu. Dia tidak menyangka Dong Jiahao akan berani mendatanginya setelah melakukan hal seperti itu. Merasakan niat membunuh di badan Ge Jiayi, para pelayan ketakutan dan panik, dan buru-buru pergi mencari Ge Fuhai. Saat ini, Dong Jiahao sedang memegang hadiah di tangannya dan tampak sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi pintu keluarga Ge. Tapi saat Dong Jiahao sedang menunggu dengan gugup di pintu dengan hadiah di tangannya, dia tiba-tiba menemukan sesosok badan berkedip di depannya. Nona Ge. Melihat Ge Jiayi muncul, Dong Jiahao meraung gugup. Dong Jiahao, kamu binatang buas, ambil nyawemu. Mata Ge Jiayi membelalak, amarahnya meningkat, lalu dia meninju Dong Jiahao. Jiahao tampak kaget. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Ge Jiayi. Nona Ge, apa yang kamu? Sebelum Dong Jiahao menyelesaikan kata-katanya, dia dipukul di dada oleh Ge Jiayi. Seteguk darah muncrat, dan kemudian badan Dong Jiahao langsung terbang keluar. Itu menabrak mobil tidak jauh dari sana dengan keras, menghancurkan badannya hingga berkeping-keping. Pukulan ini membuat Dong Jiahao kehilangan separuh nyawanya. Setelah akhirnya bangkit perlahan, Dong Jiahao menemukan bahwa Ge Jiayi menyerangnya lagi. Dong Jiahao meraung dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Ge Jiayi menyerangnya ketika dia melihatnya, dan dia masih membunuhnya. Kekuatannya tidak kalah dengan Ge Jiayi, namun kini ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan serangan tinju mengerikan Ge Jiayi ke arahnya. Berhenti. Pada saat kritis ini, Ge Fuhai tiba, berdiri tepat di depan Dong Jiahao, dan kemudian menetralkan tinju Ge Jiayi dengan telapak tangan. Ayah, jangan hentikan aku akan membunuhnya hari ini. Kata Ge Jiayi kepada Ge Fuhai dengan ekspresi marah di wajahnya. Jiayi, ada apa denganmu? Kenapa kamu membunuhnya? Ge Fuhai bertanya pada Ge Jiayi. Tapi Ge Jiayi tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah, aku harus membunuhnya hari ini. Melihat Ge Jiayi tidak berkata apa-apa, Ge Fuhai menoleh untuk melihat Dong Jiahao yang terluka dan berkata, Tuan Dong, apa yang kamu dan Jiayi lakukan? Kenapa dia ingin membunuhmu? Dong Jiahao juga bingung saat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, Nona Ge akan membunuhku ketika dia melihatku. Apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Ge Fuhai sedikit mengernyit. Karena dia tahu bahwa Ge Jiayi bukanlah orang yang tidak masuk akal. Meskipun terkadang dia sedikit disengaja, dia tidak akan pernah membunuh seseorang tanpa alasan. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Dong Jiahao sangat sedih hingga dia hampir menangis. Dia datang membawa hadiah untuk mengucapkan terima kasih, tapi dia dipukuli oleh Ge Jiayi begitu mereka bertemu. Melihat ini, Ge Fuhai hanya bisa berkata kepada Dong Jiahao, Tuan Dong,
kamu harus kembali dulu, tunggu sampai aku memahami situasinya. Melihat ini, Dong Jiahao hanya bisa pergi, jika tidak, nyawanya akan terancam. Melihat Dong Jiahao hendak pergi, Ge Jiayi langsung mengambil tindakan ke arah Dong Jiahao, namun dihentikan oleh Ge Fuhai. Melihat Dong Jiahao berjalan pergi, Ge Jiayi hanya bisa menangis tak berdaya, lalu berlari kembali ke kamar. Ketika Dong Jiahao yang terluka kembali ke rumah, dia langsung pingsan. Dong Likun memandang Dong Jiahao yang tidak sadarkan diri dan merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, baik Dong Likun maupun Ge Fuhai dianggap sebagai orang yang licik, sehingga tidak serta-merta menjerumuskan kedua keluarga ke dalam peperangan. Ning Sam, yang awalnya menunggu pertunjukan yang bagus, sedikit kecewa. Namun, meskipun kedua keluarga tidak berperang, mereka tidak akan pernah bersatu. Aliansi seni bela diri dapat mengalahkan mereka satu persatu. Rindu seluruh dunia seni bela diri Kyoto dikalahkan. Setiap keluarga akan menjadi anggota aliansi seni bela diri. Di kota surga, Sentian masih berkultivasi dengan gila-gilaan, dan hanya ada sedikit jamu binatang yang tersisa di mana-mana. Jika seseorang melihat begitu banyak jamu binatang diserap oleh Sentian sendirian, rahang mereka mungkin akan ternganga. Festival musim semi telah berlalu. Justru karena festival tradisional inilah keluarga Dong dan Lembah Yaoshen memiliki kesempatan untuk bernafas. Tidak masalah sama sekali. Sangat disayangkan tidak banyak ramuan binatang yang tersisa di kota surga, dan saya khawatir mereka tidak akan mampu mendukung terobosan Sentian. Hampir saja. Sayang sekali. Sentian menghela nafas pelan. Selama dia mencapai Naschen Soul level ketiga, dia bisa langsung pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan orang. Bahkan jika dia bertemu Wu Hou kelas 5, Sentian tidak akan takut. Tiba-tiba, Sentian teringat akan manik hiu yang dia ambil di awal, lalu mengeluarkannya. Merasakan aura yang terpancar dari manik hiu, senyuman muncul di wajah Sentian. Dia menelan manik-manik hiu tanpa ragu-ragu, dan kemudian Sentian mulai menutup matanya lagi, bersiap untuk menerobos. Kyoto, Paviliun Pelindung Dharma. Xing Jun mengikuti Tuan Si dan melaporkan dengan ekspresi serius. Meskipun Tuan Si tidak ikut campur dalam banyak hal yang terjadi di dunia seni bela diri Kyoto akhir-akhir ini, bukan berarti Tuan Si tidak menyadarinya. Tuan Si, sekarang lebih dari 95% dari seluruh komunitas seni bela diri Kyoto telah menjadi anggota aliansi seni bela diri. Sekarang aliansi seni bela diri menjadi lebih kuat. Dan aliansi seni bela diri telah sering mengembangkan banyak seni bela diri master baru-baru ini. Ini seperti jalur produksi. Long Xiao dari keluarga Long telah membuat terobosan satu demi satu baru-baru ini, dan kekuatannya telah berkembang pesat. Saat ini, tidak ada bahaya bagi keluarga Dong dan Lembah Dewa Pengobatan, dan aliansi seni bela diri belum mengambil tindakan terhadap mereka. Xing Jun melaporkan, sementara Tuan Si menutup matanya sedikit, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sumber daya ramuan binatang yang diuji oleh keluarga Long bertahun-tahun yang lalu, berdasarkan waktu, seharusnya hampir habis, bukan? Tuan Si berkata dengan ringan. Ya, sumber daya yang diperoleh oleh klan besar dan keluarga bangsawan pada dasarnya telah dikonsumsi, tetapi itu juga meningkatkan kekuatan keluarga bangsawan besar. Xing Jun mengangguk dan berkata, "Yah, perdamaian saat ini mungkin akan segera hancur. Tanpa sumber daya dan kepentingan, seluruh dunia seni bela diri Kyoto dan aliansi seni bela diri tidak dapat mengendalikan mereka sama sekali. Kamu hanya perlu berhati-hati. Apapun yang terjadi selama periode ini, tidak peduli apa yang terjadi di dunia seni bela diri, kamu tidak diperbolehkan ikut campur." Tuan Si memperingatkan Xing Jun. Dimengerti. Xing Jun mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu, Xing Jun berhenti dan menoleh ke arah Tuan Si, seolah dia ragu untuk berbicara. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja," kata Tuan Si dengan mata yang masih sedikit tertutup. "Tuan Si, apakah Sentian benar-benar mati? Sudah lama sekali, dan festival musim semi telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Sentian. Ini mungkin lebih serius daripada buruk." Xing Jun juga pernah curiga bahwa Sentian He bisa tidak mati, tapi setelah sekian lama, bahkan festival musim semi yang paling penting, Sentian tidak muncul, jadi mungkin Sentian benar-benar mati. Apakah Sentian sudah mati atau belum? Waktu akan memberikan jawabannya.
Waktunya belum tiba, kata Tuan Si dengan tenang. Setelah mendengar ini, Xing Jun menghela nafas sedikit, berbalik dan berjalan keluar. Ketika Xing Jun berjalan kembali, Tuan Si perlahan membuka matanya, dengan cahaya terang bersinar di matanya. Sentian, kamu harus segera muncul, jika tidak, ketika dunia seni bela diri di Kyoto sepenuhnya dikendalikan oleh aliansi seni bela diri, kamu ingin menyelamatkan pacarmu, tetapi kamu harus membayar harga yang lebih besar. Tuan Si berkata sambil tersenyum di wajahnya. Bersambung.